Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dimanapun Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri yang saat ini sedang menyaksikan channel Gamalah, di mana acara kita malam ini yang bertemakan cocok mana Matius pasal 3:15, apakah untuk Paulus ataukah Muhammad SAW. Ya, seperti itu ya teman-teman, tema yang diusung oleh kedua belah pihak. Dan channel Gamalah, sebagaimana yang sering saya sampaikan, merupakan channel satu-satunya di Indonesia. Kenapa seperti itu? Karena untuk malam hari ini, acara ini sedang ditayangkan 21 channel yang tidak saja di Indonesia, melainkan juga sudah ada menancapkan kukunya di negara Malaysia sebagai mercusuar pula. Oke, channel apa aja itu? Oke, kan saya sebutkan channelnya 21 channel. Sedangkan dari pihak lain cuma 2 atau 3 ya. Oke, kami sebutkan. Yang pertama tentu saja sebagai mercusuar di Indonesia dan juga di Malaysia, channel Geram Mu'alaf. Channel Geram Mu'alaf. Yang kedua, Akademi Kristologi, channel saya sendiri. Yang ketiga, Edi Praetno, Aristo Channel, Kristologi Center, Mu'alaf Channel, Viral Indonesia, Riva Mau TV, 2 Master, Lentera Rohani, Bamti, Rabians ID, Donditan, Penegak Islam, Alwan TV, Sahabat TV, Wonderful Islam, Zulfikar Official, Zulkifli Muhammad Abbas, Wakaf Adventure, dan terakhir inilah yang ke-21 dari Malaysia, The Muslim Apologist. Oke, untuk menghemat waktu, di mana malam hari ini begitu sangat dingin, dan tentu saja dengan adanya acara Geram Mu'alaf ini membuat hangat pikiran kita semakin tajam dalam menilai, dalam meraih suatu kebenaran. Oke, kan kita tampilkan. Yang pertama dulu, yang tentu saja ladies first ya. Ibu Uti Watimena. Selamat malam Ibu Uti Watimena. Selamat malam. Oke, gimana suara merdu saya jelas tidak? Suara merdu saya ini jelas? Terputus-putus sih. Terputus. Oke, terputus-putus. Sekarang bagaimana? Sudah jelas suara merdu saya sekarang sama Ibu Uti? 90%, Pak. Aduh, 90%. Oke. Mudah-mudahan tidak terbawa dinginnya malam hari ini ya. Suara saya jadi memang khawatir tidak jelas juga. Oke, yang kedua dari pihak Muslim, yaitu Effendi Farhan. Assalamualaikum Pak Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu Uti. Suara saya jelas Pak ya? Pak Farhan, suara saya jelas ya? Oke, jelas. Alhamdulillah. Jelas, oke, jelas. Baik, akan kita tampilkan temanya terlebih dahulu. Ini Ibu Uti sama Pak Farhan sudah sepakat ya temanya seperti ini? Iya. Oke, jika memang sudah sepakat, saya tanya balik ke Pak Farhan. Apakah sudah sepakat? Oke. Jika memang sudah sepakat, sebelum dimulai, saya selalu mengingatkan kepada kedua pembicara, tolong untuk menyampaikan segala apapun itu untuk dengan cara secara akademis dan juga santun. Kenapa yang kita sampaikan di malam hari ini telah ditonton oleh banyak orang, dan tidak saja di Indonesia, melainkan pula di Malaysia. Oleh karena itu, kedepankan akademisi kita, depankan santun kita. Meskipun sama-sama memiliki perbedaan, tetapi perbedaan yang ada jangan sampai membuat keruh suasana. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Bisa dipahami ya, Ibu Uti maupun Pak Farhan? Ya. Oke. Ya. Sekarang akan kita tampilkan nih rule dialog kita malam ini yang telah disepakati oleh Presiden Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid yang didukung oleh pihak PDD, Persatuan Debater-Debater. Oke, ini ya rule dialog kita yang selalu dinanti-nanti dan di luar kepala bagi pihak kedua pembicara. Oke, ini session pertama nih, 7 menit presentasi. Apakah Pak Farhan, apakah Ibu Uti yang duluan? Silahkan, nanti diobrolkan. Session kedua, ketika kedua pembicara telah memberikan pembukaan, telah memberikan gerbangnya dalam memasuki alur pikiran, alur pemahaman dari kedua belah pihak, tentu saja lebih enaknya itu ada tanya jawab. Layaknya kita makan nasi tanpa adanya lauk pauk, tentu saja kurang ngenah gitu kan, kalau bahasa sebenarnya kurang enak. Session kedua ini 2 menit masing-masing pihak diberikan waktu untuk bertanya, 7 menit.
diberikan waktu untuk menjawab. Mohon ketika nanti bertanya atau menjawab, tolong hargai pembicara lain, jangan dipotong seperti itu. Kita kedepankan santunnya ya, seperti itu. Dan itu berulang kali ya, sampai sudah waktu yang disepakati kedua belah pihak. Ketika kedua belah pihak telah memberikan presentasi, telah ada tanya jawab, tetap harus ada penutupan. Harus ditutup acara ini, biar tidak boring, biar tidak lelah kedua pembicara, khususnya juga moderator, maka harus ditutup 7 menit masing-masing, diberikan kesempatan untuk memberikan penutupan closing statement itu selama 7 menit. Apakah Pak Farhan ataukah Ibu Uti yang memberikan duluan, itu pun bisa dibicarakan. Oke. Ada pertanyaan Pak Farhan maupun Ibu Uti? Enggak, Oke, Pak. sudah cukup jelas. Oke, jika memang sudah cukup jelas, karena memang keduanya sudah berpengalaman di bidang ini, tentu saja akan balik nanya moderator, siapakah yang mau tampil duluan dalam memberikan presentasi? Apakah Ibu Uti Watimena, apakah Pak Farhan? Pak Farhan duluan lah, Pak Farhan first. Nanti saya yang closing. Oke. Biasanya ladies first, sekarang jadi ya bukan ladies first ya. Ya, men first. Oke, siap Pak Farhan. Gentle. Selama 7 Gentleman menit first. Anda berikan presentasinya. Bagaimana, siap Pak Farhan? Insya Allah siap. Ya. Oke, selama 7 menit silakan manfaatkan waktunya. Presentasi silakan dimulai. Monggo. Oke, minta akses share screen. Ini layar saya nggak ada apa-apa loh. Silakan Pak. Sebentar. Siap. Silakan. Oke, untuk waktu di pause dulu kayaknya. Sudah terlihat? Belum. Oke, maaf, kita waktu ketuk di pause dulu ya, karena dari tadi belum mulai nih. Oke, silakan di share belum ada. Oke, sebentar. Muncul ya. Oke, dikarenakan menunggu dari Pak Farhan dulu, dan ini waktu pun sudah kita pause gitu kan, jadi sambil menunggu Pak Farhan. Nah, oke, alhamdulillah sudah ada. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah, tapi ininya belum ada Pak Farhan. Ini masih seperti ini. Oke. Oh, belum. Oke, udah. Ya. Oke, silakan, ada waktu 6 menit 24 detik Anda manfaatkan. Waktu berjalan, presentasi dimulai. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para netizen. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, di sini kita akan berdiskusi tentang siapakah sebenarnya yang dimaksud oleh Yesus dalam Matius 7 ayat 15, ya, yang mengatakan bahwa nabi palsu atau rasul palsu di sini. Nah, saya ingin membuktikan kepada Ibu Tiwatimina bahwa yang dimaksud rasul palsu itu adalah Paulus. Matius 7 15 ayat 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Serigala yang buas. Artinya di sini ayat 7:15 menjustifikasi bahwa nabi palsu itu adalah di antara para domba-domba. Siapa di antara para domba-domba? Jelas Paulus adalah orang Farisi. Yaitu orang di antara domba-domba mereka sendiri, orang di kalangan mereka sendiri, yaitu Paulus. Itu yang alasan pertama. Alasan kedua adalah Paulus adalah perusak agama samawi. Di sini jelas di dalam sebuah ayat yang di Bible, siapakah Paulus? Siapakah yang mengangkat Paulus menjadi rasul? Awalnya Paulus adalah penganut hukum Taurat yang fanatik menurut pengakuannya. Filipi 3:6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Artinya di sini dia mengakui bahwa dia adalah seorang penganut jemaat atau Taurat, yang artinya dia orang Yahudi Farisi, adalah domba-domba itu sendiri, seperti dalam ayat Matius 7 ayat 15, yaitu bahwa waspadalah terhadap serigala di antara domba-domba. Terus Paulus ini adalah seorang yang suka berputar-putar kata. Artinya di sini dia suka mengatakan bahwa dia orang Yunani, dia orang Roma, ya. Seperti di Roma 1:14, aku berutang baik kepada orang Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang-orang yang tidak terpelajar. Artinya di sini Paulus ini suka berkamuflase terhadap dirinya sendiri untuk mencari sebuah keuntungan.
Paulus ini adalah seorang pembunuh pengikut-pengikut Yesus. Ini diakui sendiri oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Di sini jelas menyatakan bahwa Pauluslah yang menganiaya dan musuh Yesus sesungguhnya. Itu adalah ayat-ayat, sebagian ayat-ayat yang saya kutip dalam opening statement ini untuk menyatakan kepada Bu Uti bahwa apa yang saya nyatakan ini adalah sebuah kebenaran yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai nabi palsu adalah Paulus itu sendiri. Banyak bukti-bukti dan dalil-dalil lain yang nanti bisa saya bagikan di dalam topik tanya jawab nanti. Kita contohkan kepada pertentangan antara yang dibawa Paulus dengan dibawa Yesus. Logikanya, apabila Paulus itu adalah seorang rasul, harusnya apa yang dibawa adalah sesuai apa yang mengutus, yaitu Yesus. Yang di sini dieksistensikan sebagai Tuhan. Tuhan menyuruh ini, harus sebagai seorang rasul harus ini juga yang dilaksanakan. Tuhan menyuruh itu juga yang harus dilaksanakan. Tapi berbeda sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Paulus. Contoh, Yesus berkata, sesungguhnya aku hanya diutus untuk bangsa-bangsa Israel. Domba-domba tersesat di antara mereka. Artinya di sini, ajaran-ajaran Yesus ini adalah untuk kaum Israel. Tapi di Kisah Para Rasul 11 ayat 13 jelas. Paulus mengatakan, akulah nabi yang diutus untuk seluruh bangsa-bangsa. Kontradiktif sekali gitu. Bagaimana mungkin dia bisa mengaku sebagai rasul, sedangkan apa yang disuruh dan apa yang dilakukan ini bertolak belakang. Jadi ini sangat luar biasa. Kalau sampai Paulus ini dianggap seorang nabi, ya, seorang rasul bagi kaum Kristen. Nah, kita sekarang masuki kepada yang namanya terminologi linguistik dari kata rasul. Rasul ini adalah seorang utusan yang menerima firman dari Tuhan. Nah, Paulus ini tidak pernah bertemu dengan yang sosok Yesus ketika masih hidup. Ketika Yesus masih hidup, justru Paulus ini mengejar, memusuhi dan membunuh seperti ayat yang tadi saya sebutkan di depan. Jadi luar biasa, ketika Yesus mati baru dia menyatakan diri sebagai seorang rasul. Dan ini penuh dengan kecacatan logika di sini. Bagaimana mungkin seorang yang memusuhi dengan tiba-tiba setelah orangnya nggak ada, dia mengaku bahwa saya adalah rasul. Sedangkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh dia, ini ajaran-ajaran yang sangat bertolak belakang sama sekali dengan apa yang dibawa oleh Yesus. Contoh satu lagi yang bertentangan adalah ketika Yesus berkata bahwa sesungguhnya aku adalah utusan, yang diutus tidak lebih besar daripada yang mengutus. Tapi Paulus menyatakan Tuhannya adalah Yesus yang bisa menebus dosa atau dosa waris. Sedangkan dosa waris ini di dalam Ulangan Perjanjian Lama jelas, ya, dosa seorang anak tidak ditanggung oleh dosa bapaknya. Mereka menanggung dosanya masing-masing. Jadi ini sangat luar biasa yang dibawa Paulus ini. Jadi bertentangan sama sekali dengan apa yang dibawa oleh Yesus. Hal ini yang sangat meyakinkan saya bahwa apa yang dimaksudkan dalam Matius 7:15-20 itu adalah jelas bahwa yang dimaksud Yesus di situ adalah Paulus. Paulus ini juga yang mengacak-acak semua ketauhidan ajaran Yesus yang sesungguhnya. Dia pula yang mulai menghancurkan semua. Bagaimana dia ketika bersama dengan Barnabas, dan Barnabas pun karena dia takut tersaingi secara kredibilitas dan secara nama baik, karena Barnabas ini adalah murid langsung dari Yesus, dia berantem, dia berkelahi, dia mengusir Barnabas. Di Antioquia, agama Kristen ini pertama kali dinamakan Kristen oleh Paulus di hadapan 100 muridnya. Jadi kalau memang dia mengaku rasul dan dia tidak pernah bertemu Yesus, apakah Yesus tahu namanya ini Kristen? Bagaimana mungkin seorang utusan memberi nama sedangkan yang mengutusnya tidak tahu? Dan ini yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Farhan yang begitu sangat semangat dalam memberikan pernyataannya. Oke, dan ini membuat hangat suasana. Dan sekarang kita giliran Ibu Uti Watimena. Bagaimana Ibu Uti? Anda siap memberikan pesan 7 menit? Ya, Oke, jika memang siap, silakan berikan pernyataan Anda selama 7 menit. Waktu berjalan, pernyataan menggelontor. Monggo. Saya mau tanya dulu Pak, ini layarnya di sana kayak gini ya? Layar saya mati ya, tetapi suara gambar saya dapat ya? Layar dapat. Dapat ya? kan? Silakan. Oh ya udah.
Ya udah. Jadi nggak masalah ya di sini ya. Jadi gini Pak, Pak Farhan tiba-tiba langsung nyerang gitu kan, tiba-tiba langsung nuduh gitu kan, tiba-tiba langsung menyangka, lalu ngerembling ke kiri ke kanan, ke kiri ke kanan, Paulus, Paulus, Paulus gitu kan. Lalu dengan dalil kata Pak Farhan bahwa Paulus nabi palsu gitu kan. Lalu karena apa? Karena dia meniadakan hukum Taurat, apa katanya tadi saya catat ya yang saya ambil, karena dia menghancurkan ketauhidan. Lalu Barnabas itu katanya murid Yesus, lalu Paulus lah yang memberi nama Kristen kepada bangsa Israel, ya kepada orang-orang yang datang kepada Yesus itu, gitu kan. Nah, Pak Farhan, perlu Bapak ketahui, ini ayat yang Matius 17 ini, 17 ayat 15 ini, di sini dikatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ini adalah perkataan dari Yesus sendiri. Yang perlu Bapak ketahui adalah ada perbedaan besar antara nabi dengan rasul, Pak. Yang dibicarakan di sini adalah nabi. Nabi di dalam orang Israel itu Yesus di dalam bangsa dalam paradigma orang Yahudi itu, nabi itu adalah utusan Elohim. Nabi-nabi itu ada pada masa, sekali lagi, nabi-nabi itu ada pada masa Yesus ya, pada masa Yesus dan pada masa sebelum Yesus ya. Sebelum Yesus mengutus ke-12 muridnya itu belum ada yang namanya rasul gitu loh. Belum ada yang namanya rasul, dan Rasul Paulus itu dia adalah rasul. Jadi yang dimaksud oleh Yesus nabi-nabi ini adalah orang-orang yang ada pada masa Yesus sendiri. Ada pada masa Yesus sendiri, lalu orang-orang ada pada masa di belakang Yesus, maksudnya yang sudah terjadi itu, yang lama-lama. Karena nabi ini artinya utusan Elohim. Kalau rasul itu artinya utusan Yesus. Yesuslah yang memberi nama rasul itu kepada ke-12 muridnya. Nah, di dalam Matius ini bicara bukan, tidak bisa Bapak langsung tembak langsung ini Paulus. Karena ini bicara tentang masa lalu, tentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang di sini jelas yang dimaksud bukan rasul-rasul. Karena rasul-rasul itu belum Yesus seleksi ya. Karena Yesus menyeleksi rasul-rasul itu ada di dalam Matius 10 ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya setelah mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Yesus merekrut baru Yesus merekrut yang namanya rasul. Di pasal 10-nya ya. Yesus mengatakan, Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat itu dan untuk menyelenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Lalu itu baru disebut ya. Lalu di sini dikatakan Yesus menyebut mereka, disitulah mereka menyebutnya, Yesus menyebutnya sebagai rasul. Tadi saya itu ya, disitulah Yesus menyebutnya sebagai rasul ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Nah itu dia Pak. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, nah janganlah bla 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 begitu. Nah rasul itu, tadi saya udah catat kemana dia ya. Rasul itu Pak, itu disebut oleh Yesus pertama kali pada saat dia mengutus murid-muridnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan rasul itu adalah murid-murid Yesus, ya kan? Lalu yang dimaksud nabi itu adalah orang-orang yang diutus oleh Elohim di zaman Yesus, bukan Yesus yang mengutusnya. Nah, di dalam Matius yang Bapak bilang tadi, Matius berapa tadi? Matius 7 ya. Pengajaran sesat, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik.
Lalu ayatnya yang ke mana ke 19, dan setiap pohon yang tidak baik tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi Pak Farhan nggak bisa asal tuduh Rasul Paulus. Rasul Paulus itu ada setelah Yesus mengutus para rasul, menyebut mereka sebagai rasul. Nggak bisa asal tuduh. Ini tidak bisa kena dengan Paulus, karena Yesus mengatakan dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, gitu loh. Buah yang dihasilkan oleh Paulus adalah kami ini, Pak, jemaat-jemaat yang mengamalkan kasih dan mendirikan gereja dan menyembah Yesus sebagai Tuhan, gitu loh. Lalu ketika Bapak mengatakan karena Rasul Paulus dulu dia adalah seorang teroris, dialah yang di dalam Kisah Para Rasul 8 ya, Bapak mengatakan seperti itu. Memang betul, Pak. Sebelum itu masa lalu dari Rasul Paulus. Masa lalu Rasul Paulus memang dia menganiaya jemaat. Tetapi hasil akhirnya justru dia mati bagi Yesus. Itu loh. Justru dia mati bagi Yesus. Justru dia hidup untuk Yesus. Dia bahkan mengorbankan hidupnya, tidak kawin dan mengabdikan seluruh hidupnya untuk pelayanan kasih setia dan pemberitaan Injil karya keselamatan Allah. Dan kalau soal yang Bapak mengatakan bahwa dialah yang ngerecokin doktrin orang Kristen, oh enggak, Pak. Bapak saja yang nggak tahu, Bapak saja yang nggak mengerti apa-apa yang ada di dalam diri kami. Yang tahu tentang doktrin kami itu adalah kami sendiri, orang Kristen itu sendiri. Doktrin yang diajarkan oleh, sudah ya? Doktrin yang Uti yang presentasinya selama 7 menit, ya tidak terasa Bu ya, karena memang sama-sama ini berpengalaman, sama-sama udah tidak kuat ingin memberikan pemahamannya, pemikirannya, argumentasinya kepada para penonton, khususnya tentu saja kepada lawannya. Oke, biar menunggu gitu kan, tidak lelah, karena tadi sempat saya lihat itu agak-agak keselak Ibu Uti. Silakan bagi kedua belah pihak untuk minum dulu, santai, meskipun suasana lagi dingin, tetap harus tenang gitu kan, nyantai, santun tentu saja. Nah, sambil menunggu keduanya itu meregangkan dulu kepala, leher, tangan, kaki, dan biar nggak keselak dulu, silakan untuk minum dulu. Akan kita sampaikan ada informasi. Silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan salurkan zakat, sodako, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451, nomor rekening 11 8-nya 4 kali 9995 atas nama Yayasan Bina Mu'allaf At-Tauhid, yang bisa nanti teman-teman bisa kontak ke WA atau nomor HP yang di teks perjalanan selama 24 jam untuk konfirmasi. Namun, jika teman-teman ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya 250.000, jangan lupa sertakan angka 1 di transfernya, di belakangnya angka 1. Oke, di belakangnya sertakan angka 1 biar dari pihak Yayasan Pembina Mu'allaf At-Tauhid mengetahui bahwa itu khusus dan dananya pentransferan itu untuk pembebasan lahan, di mana lahan tersebut akan didirikan pesantren satu-satunya di Indonesia, mungkin di dunia, yang tidak saja membahas tentang disiplin ilmu agama Islam, namun juga agama-agama lain, dan juga diberikan berbagai bahasa, yang tentu saja para santri tersebut akan menyampaikan Islam kepada siapapun, sekaligus untuk membendung berbagai pemurtadan. Oke, terima kasih kepada kedua pihak ya. Oke, kan kita lanjutkan kembali. Siapa nih yang bertanya? Tentu saja Pak Farhan terlebih dahulu yang memberikan pertanyaan pertama kepada Ibu Uti, karena memberikan presentasi yang pertama. Bagaimana Pak Farhan, Anda siap? Siap, Pak. Oke, selama 2 menit silahkan sampaikan pertanyaan ke Ibu Uti. Waktu berjalan, pertanyaan pun disampaikan. Monggo. Oke, terima kasih Ibu Uti. Saya agak turunin deh notasi saya ya. Suara saya ya, intonasinya saya turunin karena Ibu tumben hari ini Ibu tuh pelan. Biasanya Ibu yang penuh dengan suara tinggi ya, oktavnya tinggi banget. Ini hari ini pelan. Lapar, Pak, lagi lapar. Oh, lapar ya. Ya udah, oke, intonasi saya turunin. Oke, menyesuaikan dengan Ibu. Ibu, tadi Ibu mengatakan bahwa Rasul. Nah, saya heran, Bu. Rasul ini dari LAI ini apa? Artinya penjabarannya siapa? Padahal kata Rasul ini jelas diambil dari bahasa Arab, Bu. Pengertiannya, Bu. Rasul itu yang mendapat firman dan diutus oleh Allah dan untuk menyampaikan kepada orang-orang.
Ini yang makanya Paulus menyampaikan kepada orang-orang, dan saya mengakui bahwa apa yang dilakukan Paulus itu rasul, tapi dia benarkah palsu atau tidak, gitu ya. Jadi ininya begitu, artinya begitu. Makanya ketika saya menyandarkan ayat tadi kepada bahwa yang dimaksud Yesus di sini nabi palsu adalah Paulus, ya. Nabi juga menerima firman, Bu. Menerima firman dari wahyu dari Tuhan, ya, dari Allah, gitu loh. Nah, pertanyaan saya, sebagai orang yang dianggap sebagai rasul, Ibu anggap sebagai rasul, ada keanehan yang terjadi, Ibu, ya. Keanehan sekali, aneh sekali ketika jelas-jelas di sana dinyatakan Paulus bertemu dengan Yesus. Tapi kok berbeda, ya? Dari 3 ayat para rasul, kisah para rasul 22 dengan kisah para rasul ayat lainnya itu berbeda-beda, Bu. Ada yang suaranya, ada yang melihat cahayanya, ada yang merasakan. Nah, saya bertanya, ya, kok bisa berbeda seperti itu, ya? Kenapa? Kalau memang dia rasul mendapat firman itu dan penuh Roh Kudus, berarti harusnya sama, ceritanya sama. Itu yang pertama. Yang kedua, Bu, siapa sih, Bu, nama saksi-saksinya, Bu? Karena di situ kan ada saksi-saksi. Saksi kan diperlukan untuk pembuktian. Siapa nama-nama saksinya, Bu, di situ? Karena Paulus jelas menyatakan di situ dia bersama orang-orang. Nah, namanya siapa, Bu? Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Pak Farhan yang telah memberikan pertanyaan yang pas dengan waktu habis, pas beres pertanyaan disampaikan. Nah, sekarang giliran Ibu Uti memberikan jawaban selama 7 menit. Bagaimana Ibu Uti, siap memberikan jawaban? Iya, terima kasih Pak Farhan. Pak Farhan gini, Pak Farhan. Maaf, ya, Ibu. Udah ya. Maaf, selama 7 menit silakan Anda berikan jawabannya. Monggo, Ibu Uti. Ya, Pak Farhan. Jadi gini, Pak Farhan, kita tadi kan sudah janji ya TikTok ya, dua-duanya ya. Jadi maaf ketika saya harus menyinggung juga Rasul Bapak gitu, Muhammad gitu. Karena kan kita bicara tentang pembuktian mana yang Rasul benar, mana yang Rasul palsu gitu kan. Secara langsung Pak Farhan menuduh bahwa Rasul Paulus adalah Rasul palsu. Lalu Rasul Muhammad bukanlah Rasul palsu, dengan menetapkan standar bahwa Rasul Paulus itu dia tidak punya saksi. Tetapi kalau saya mau balik lagi ke tempat Bapak, mana saksi pengutusan untuk Muhammad gitu kan? Mana saksi pengutusan untuk Muhammad, Bapak harus tunjukkan kepada saya, baru Bapak bisa menetapkan standar yang asli bahwa kedua-duanya itu adalah Rasul yang benar dengan cara mereka mempunyai data empiris, data yang valid, data yang sah bahwa kedua-duanya ada saksi dalam pengutusan gitu loh. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa Muhammad bukan rasul palsu, tetapi jelas dia tidak punya saksi, Pak. Kejadian dia menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah pada saat memang dia sedang mencari semedi, mencari ilham. Memang dia sendiri datang ke goa itu dan dia sedang semedi di situ, dan jelas tercatat dalam sejarah bahwa dia sendirian, Pak, sendirian, tidak ada satu saksi mata pun yang bersinggungan dengan keadaan di mana dia menyatakan bahwa dia mendapat wangsit atau mendapat ilham atau mendapat firman Allah dijewantahkan kepada dia itu tanpa ada bukti, tanpa ada saksi. Jadi ketika Pak Farhan menetapkan standar bahwa Paulus harus ada saksi, lalu kedua saksinya mengatakan dua cerita yang berbeda, itu lebih baik dari Paulus, Pak, lebih baik dari Muhammad, karena dengan menetapkan standar seperti itu, nyata bahwa Paulus mempunyai saksi. Walaupun keterangan tentang kejadian itu ada yang melenceng sedikit, tetapi jelas, Pak, Paulus sendiri mengatakan bahwa dia diutus oleh Yesus, Yesus sendiri yang mendatangi dia. Pada saat dia datang, pada saat dia akan mengejar orang-orang Kristen itu, pada saat dia mengejar orang Kristen, dia mendapatkan mandat ya dari pemerintah di situ untuk mengejar orang-orang Kristen, atau artinya menteror orang-orang Kristen. Yesus mendatangi dia secara langsung. Yesus sudah ada dalam wujudnya yang semula, bukan lagi dalam wujudnya seperti manusia. Dia datang dalam sinar yang menyala-nyala di atas langit, dan sinar kemuliaan, kekudusan, kesuciannya itu membuat dia langsung bertobat, langsung sadar akan dosanya, langsung dia buta, Pak, karena sinar kesuciannya itu luar biasa terang benderang. Lalu dia mendengar suara, ya, dia mendengar suara yang mengatakan, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Saulus langsung sadar ya, di dalam Kisah Rasul 9 atau 8 Bapak baca dengan jelas itu pengutusan untuk Paulus gitu loh. Dia ada pengutusannya. Lalu Yesus mengatakan, akulah Yesus yang kamu aniaya itu.
Yesus hadir kepada Saulus bukan dalam wujudnya yang seperti semula ketika dia belum naik ke sorga, tetapi itulah dia Yesus. Dia datang dalam suara dari sorga, dari langit, Pak. Sama seperti Elohim ketika dia mengatakan kepada Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kepada Yesus. Itulah dia Yesus yang sekarang, dia sudah kembali kepada wujudnya semula dan dia menyampari Paulus, gitu loh, Pak. 3 tahun setelah Yesus naik ke sorga. Dan itu ada saksinya, ya. Jadi jelas, satu titik poin yang harus Bapak ketahui, dia punya saksi. Ketika Bapak menyatakan bahwa dia nabi palsu tanpa saksi, loh ada saksinya, Pak. Kalau kita mau TikTok, mau cakar-cakaran, Bapak cakar saya cakar Bapak juga. Mana saksi dari Nabi Muhammad ketika dia menerima pengejawantahan firman Tuhan itu kepada dirinya? Bapak harus tunjukkan itu dong. Masa Bapak nggak punya tetapi memaksa, misalnya Bapak nggak punya mobil tetapi Bapak memaksa orang lain untuk punya mobil. Harus sama standar. Tapi kalau untuk saksi, ya jelas. Yang jelas Rasul Paulus itu dia adalah saksi. Nah, kembali lagi saya bilang tadi bahwa yang dimaksud dengan nabi-nabi palsu itu adalah orang-orang pada zaman sebelum Masehi, Pak, sebelum Yesus bangkit, sebelum Yesus datang. Karena nabi itu, Pak, artinya orang-orang yang diutus oleh Elohim. Oke, lalu kalau rasul itu artinya orang yang diutus oleh Yesus. Nih ya, kita boleh baca di dalam Lukas 6 ya. Di Lukas 6 itulah saat pertama mereka disebut rasul gitu loh, Pak. Nih, Lukas 6 ayat 13. Jelas dikatakan di situ ya, saya bacakan ya. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, gitu loh, Pak. Jadi yang dimaksud Yesus Nabi itu adalah orang yang setara Nabi Yeskiel, itu yang diutus Elohim. Nah, rasul itu adalah utusan dari Yesus itu sendiri. Yesus tidak memaksudkan dengan rasul itu. Paulus masuk dalam rasul itu karena dia mendapat pengutusan. Jelas, Pak. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ya, dia mendapat pengutusan dengan langsung, pengutusan yang hebat karena di depan para saksi. Ya, di depan para saksi, walaupun ada yang mengatakan ada yang mendengar tetapi tidak melihat, tetapi satu lagi Paulus mengatakan dia melihat tapi tidak mendengar, ya seperti itu. Itu kan diceritakan kembali, Pak. Yang namanya diceritakan kembali kasus kronologi itu ya pasti ada meleset-melesetnya sedikit. Tetapi soal pengutusannya itu, Pak, pengutusannya itu jelas ya. Ini saya bacakan ya kepada Pak Farhan. Mungkin Pak Farhan belum pernah baca ini ya. Yesus mengatakan begini ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kamu aniaya itu. Siapa saksinya di situ, Pak? Saksinya di situ katanya ketika dalam perjalanan ketika ia sudah dekat kota. Iya, ada saksinya, Pak. Terima kasih Bu Uti yang begitu semangat sampai waktu pun tidak terasa, Bu Uti ya, habis seperti itu. Saatnya giliran nih, ya giliran meskipun tadi Ibu Uti bilang cakar-cakaran tapi jangan cakar-cakaran. Ya, maksudnya istilahnya. Istilah yang Iya, ya. Saya pun selalu mengingatkan kepada teman-teman yang memberikan komentar di 21 channel yang saat ini berafiliasi dengan channel Gram Mu'alaf, tolong untuk memberikan komentar yang bijak, yang santun. Oke. Baik, sekarang giliran ke Ibu Uti yang memberikan pertanyaan pertama kepada Pak Farhan. Bagaimana, Anda siap, Ibu Uti? Ya. Pak Farhan, sebentar. Iya, selama 2 menit, silakan Anda berikan pertanyaannya. Monggo. Iya, Pak Farhan,
Pak Farhan mengatakan Saulus tidak ada saksi, gitu kan. Lalu Bapak mengatakan bahwa Saulus ini adalah rasul palsu karena Bapak berpikiran bahwa di dalam Matius 7 itu diarahkan kepada kepada Paulus. Tetapi maaf Pak, yang dimaksud dengan Yesus itu jelas adalah nabi-nabi palsu, nabi-nabi sebelum Yesus, karena sebelum Yesus itu semua orang itu disebut nabi, tetapi setelah Yesus mengutus ke-12 muridnya itulah yang disebut rasul. Jadi ketika ada rasul di luar murid Yesus itu, Yesus mengutus ada 70 orang, lalu ada 12 orang, Pak. 70 orang ini tidak disebut namanya, yang saya tahu tidak disebut namanya, tetapi ke-12 muridnya yang rasul ini yang betul-betul disebut namanya, yang khusus, yang spesial ini ada 12 orang. Dan mereka itulah disebut rasul. Itulah pertama kali Yesus memberikan nama mereka rasul. Jadi jelas Matius 7 itu tidak berbicara tentang Paulus, Pak. Karena apa? Karena yang disebut rasul itu adalah utusan Yesus. Sekali lagi, yang disebut rasul itu adalah utusan Yesus. Dan utusan Yesus itu adalah 12 murid Yesus. Oke? Dan Paulus dia juga diutus, walaupun dia telat 3 tahun setelah Yesus naik ke sorga baru dia diutus. Dia disampari langsung oleh Yesus dan saksinya ada. Nah sekarang ketika Bapak meminta saksi, sekarang pertanyaan saya, di mana saksi Muhammad menerima pengejawantahan dari Allah kepada Jibril untuk firman-firman yang akan dia sampaikan kepada umat? Apakah ada saksi, Pak? Karena Bapak sendiri yang menetapkan standar itu. Bapak sekarang ya tunjukkan juga, karena Bapak beranjak dari standar yang sama gitu. Sekarang pertanyaannya, apakah ada saksi Muhammad menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala? Gitu, Pak. Oke, terima kasih Ibu Uti yang telah memberikan pertanyaan selama 2 menit, dan ini adalah dari pihak Pak Farhan yang memberikan jawaban pertama atas apa yang ditanyakan oleh Ibu Uti. Bagaimana Pak Farhan, Anda siap? Siap, alhamdulillah. Oke. Selama 7 menit silakan berikan jawabannya. Monggo. Terima kasih Bu Uti pertanyaannya. Saya menanyakan saksi karena jelas di situ Paulus memakai narasi di sana. Premisnya ketika membuat ayat itu, dia berkata dia bersama orang-orang. Karena Rasulullah tidak pernah berkata saya bersama orang-orang mendapat, enggak. Justru saya menanyakan saksi karena Paulus sendiri yang mengatakan, saya ketika bersama dengan orang-orang ini saya melihat suara. Ada lagi yang melihat cahaya, ada yang mendengar suara. Gimana terjadi perbedaan? Dan Ibu ternyata tidak bisa menyebutkan nama saksinya, Bu. Saya bertanya ada korelasinya dengan ayat tersebut bahwa ada saksi. Ternyata Ibu nggak bisa menyebut. Itu yang pertama, Bu ya. Jadi berbeda sekali. Terus Ibu ya bilang bahwa ayat 7:15 itu, Matius 7:15 itu bahwa itu untuk nabi-nabi yang setelah sebelum Yesus. Bagaimana, Bu? Ayat itu jelas dikatakan waspadalah. Waspadalah itu artinya peringatan, Bu. Peringatan ke depan. Artinya bukan nabi-nabi sebelum Yesus, tapi ke depannya nanti. Ibu pahami kata-kata linguistiknya, pahami. Waspadalah. Artinya waspadalah adalah peringatan ke depan, bukan ke belakang, bukan nabi setelah sebelum Yesus. Ya, Bu ya. Jadi Ibu premisnya udah berantakan, ini di sini tadi udah berantakan sekali. Saya menanyakan saksi karena memang Paulus di ayat tersebut membawa saksi. Nah, saya menanyakan namanya dan Ibu tidak bisa menjawab namanya. Apakah ini cuma pengakuan bohong karena memang sebohong ketika ayat-ayatnya itu saling bertolak belakang padahal satu kejadian? Nggak bisa, Bu. Antara suara dan cahaya ini sangat berbeda sekali. Gimana melihat dengan mendengar? Ini udah berbeda, Bu. Dari panca indera aja udah berbeda, melihat dan mendengar. Jadi apa nih maksudnya? Ya, ini saya kembalikan ke Ibu. Saya menanyakan saksi karena ayat tersebut jelas-jelas Paulus bersama orang-orang di situ. Harusnya ada saksinya. Kalau Rasulullah, saya ceritakan, Bu, Rasulullah menjadi seorang rasul atau nabi, itu udah jauh hari orang udah banyak meramalkan, Bu. Udah banyak yang tahu, karena setiap nabi yang benar, setiap rasul yang benar, utusan Allah, pasti ada nubuatnya yang dinubuatkan oleh orang-orang sebelumnya. Pertama, dalam usia 12 tahun ketika Rasulullah SAW berdagang, diajak oleh pamannya ke negeri Sam, dia ketemu seorang pendeta Yahudi yang bernama Bakhiro. 12 tahun, Bu. Sampai saat ini secara arkeologis Gua Bakhiro masih bisa disaksikan. Itu bukti kuat secara arkeologis. Metode ilmiah apapun ketika masih terdapat bukti arkeologis berarti itu adalah suatu kebenaran. Yang kedua, Bu, di Gua Hiro beliau menerima firman, menerima wahyu pertama kali.
Buakhiro seperti bukti yang saya sampaikan gereja Buakhiro sampai saat ini masih ada. Secara bukti metodologi ilmiah apapun yang akan dipakai, ketika bukti arkeologi itu masih ada, berarti itu ada suatu kebenaran karena tempat dan lokasinya memang benar-benar terbukti ada gitu loh. Ya, tentang saksi manusia, oke, kita imbas secara metodologi pengadilan ketika ada pembunuhan tidak ada saksi, tidak ada yang menyaksikan, pasti dirunutnya. Ya, dirunutnya kejadiannya seperti apa. Nanti dilihat seperti apa ke belakangnya kejadian itu. Nah, Rasulullah setelah menerima firman, karena sesuai dengan nubuatan, beliau disuruh membaca Iqra dan tidak bisa, dia ketakutan, dia pulang ke rumah, tempat istrinya Khadijah, ya, pulang diselimutin, minta diselimutin. Ketika setelah diselimutin, besok paginya dibawa kepada pamannya Siti Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang ahli Taurat tuh. Dia menyatakan seperti apa? Dia menyatakan, wahai, siapa yang menemuimu adalah sama seperti yang menemui Musa, yaitu Namus. Namus di sini artinya Gabriel kalau dalam agama ibu. Artinya di sini saksi-saksi sudah kuat. Dinubuatkan 12 tahun, usia 12 tahun, Bu. Sedangkan menerima wahyu pertama itu umur 40 tahun. Lama, Bu. Bukti arkeologi ada. 2 tempat bukti arkeologi ada. Ya. Bukti secara manusia ada, saya bisa sebutkan. Ya, Siti Khadijah sebagai istri, dan yang membenarkan adalah Waraqah bin Naufal, ahli Taurat. Ya. Terus bukti orang lagi, yaitu Buakhiro yang membenarkan, dan cerita ini konsisten, Bu. Ibu tanya sama siapapun muslim, jawabannya akan sama. Tapi ibu ketika saya tanya saksi, ibu tidak bisa menyebutkan. Padahal ayat di situ jelas, premis yang dibangun dalam ayat itu oleh Paulus mengatakan bahwa saya bersama orang-orang dan menyaksikan, mendengarkan, berbeda jauh. Secara panca indera, mata dan kuping itu beda. Gimana bisa itu berbeda sedikit? Itu berbeda bertolak belakang, Bu. Ya, itu berbeda bertolak belakang. Dan ibu tidak bisa menyebutkan, berarti ayat ini tidak sesuai dengan apa yang diceritakan Paulus. Kan di situ jelas menyebutkan saksi. Tapi kalau Rasulullah SAW ketika menerima, memang tidak menceritakan ada orang. Karena kenapa? Ini seperti yang dilakukan oleh Musa. Siapa yang menjadi saksi Musa ketika menerima wahyu? Ini adalah nabi-nabi yang benar, rasul-rasul yang benar. Memang tidak ada saksi. Kalau ada saksi orang ketika menerima wahyu, ya, menerima wahyu berarti orang yang mendengarkan dan menjadi saksi ini dia juga seorang nabi dan rasul karena dia ikut mendengarkan firman. Ini semua adalah sebuah metodologi dari Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan wahyu atau firman kepada nabi-nabinya, pasti tidak ada saksi. Karena itu adalah sebuah privasi antara Allah dengan utusan-utusannya, Bu. Jadi itu yang saya maksud, Bu. Kenapa saya menanyakan saksi? Karena ayat Ibu di dalam Paulus, di dalam kisah para rasul itu jelas di situ ada saksinya. Makanya saya tanyakan itu. Dan Ibu tidak bisa menjawab sama sekali. Jadi berarti ayat itu pengangkatan Rasul Paulus sebagai rasul dan katanya menindas sinar itu gagal dibuktikan. Secara metodologi apapun gagal. Saya kasih analogi mudah, Bu. Ketika saya berjalan bersama 3 orang dan saya tiba-tiba menerima wahyu, jelas orang yang saya bawa ini pasti tahu karena bersama saya. Nah, karena premis ayat itu yang dibawa seperti itu, Bu. Ya. Kecuali Paulus mengatakan saya melihat sendiri, saya nggak akan pernah menanyakan saksi. Dia mengaku sendiri saksi dan saya tanyakan kepada ibu tidak bisa menerangkan dengan jelas siapa nama saksinya. Jadi ibu gugur mempertahankan ayat ini, gugur. Ketika ibu gugur mempertahankan ayat ini, berarti ayat ini tidak berlaku kepada Paulus karena ibu tidak bisa mempertahankan secara metodologi ilmiah siapa saksi Paulus ini. Karena apa? Dia sendiri yang bilang bahwa dia bersama orang-orang itu. Beda dengan Rasulullah. Karena Rasulullah ini ketika menerima firman atau wahyu ya sama dengan rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul benar, Musa ketika menerima wahyu dia sendiri tanpa ada yang mengikuti. Ya, ini adalah sebuah seperti ini ketika Allah menurunkan wahyunya itu bersifat privasi. Gitu loh, Bu. Ini yang berbeda jauh yang saya tanyakan kenapa saya menanyakan saksi kepada ibu tentang Paulus bertemu dengan Yesus gitu loh, dan berbeda jauh. Masa kuping sama mata sama, Bu? Kan beda jauh, Bu. Ya. Demikian jawaban saya. Terima kasih kepada Pak Farhan yang telah memberikan jawaban pertama atas pertanyaan pertama pula dari Bu Uti. Nah, sekarang putaran kedua nih. Masing-masing pihak tadi telah memberikan pertanyaan pertama, jawaban pertama. Sekarang giliran. Yaitu putaran kedua, tentu saja Pak Farhan yang memberikan pertanyaan yang kedua kepada Ibu Uti Watimena. Bagaimana Anda siap, Pak Farhan, memberikan pertanyaan yang kedua? Siap. Insya Allah. Oke. Selama 2 menit,
Silakan, Anda berikan pertanyaannya. Monggo. Oke, saya bertanya kepada Ibu Putih tentang bagaimanapun seorang rasul atau seorang nabi itu pasti punya silsilah. Karena dari garis keturunan inilah kita mengetahui seperti apa masa lalunya dan seperti apa perilakunya. Karena saya di sini heran gitu loh. Tidak ada nabi-nabi atau rasul sebelum Paulus ini yang seperti kelakuan seperti Paulus gitu loh. Bagaimana mungkin tiba-tiba muncul orang seperti Paulus mengaku menjadi rasul gitu loh. Mantan pembunuh, ya, perampok, banyak ayat-ayat yang menyebutkan pengakuan Paulus sendiri gitu, Bu. Nah, saya mohon dong, Bu, disebutkan siapa sih nasab Paulus ini? Ini sama, Rasulullah punya nasab, Musa punya nasab, Yahya atau Yohanes punya nasab. Semua punya nasab rasul-rasul itu. Semua. Isa alaihissalam walaupun tidak punya bapak, dia punya nasab dari ibunya sampai ke Daud, ya, dari Maria ke Daud. Nah, saya tanya ini karena ini adalah sesuatu penting sekali. Seorang rasul ini harus mempunyai nasab. Garis keturunan ini harus jelas gitu. Karena dia adalah pemimpin umat, pemimpin bagi kaumnya. Bagaimana mungkin kaumnya mau mempercayai kalau dia secara nasab tidak diketahui juntrungannya gitu loh, ya. Jadi saya cuman singkat aja, pertanyaan saya cuman itu. Tolong dengan jelas diceritakan nasabnya Paulus, ya, nasabnya Paulus sebagai seorang rasul. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Farhan yang telah memberikan pertanyaan kedua kepada Ibu Uti Watimena. Sekarang giliran Ibu Uti memberikan jawabannya. Bagaimana Ibu Uti, Anda siap? Ya, boleh. Oke, selama 7 menit silahkan Anda berikan jawabannya. Monggo, Bu Uti. Iya, Farhan itu bukan nggak dikasih tahu jawabannya, bukan bilang nggak bisa jawab tentang saksi. Kan tadi kedengaran, kan lihat sendiri. Udah baru mau dikasih tahu saksinya sudah habis waktunya. Bukan nggak ada saksi, tetapi belum ada kesempatan untuk memberitahukan siapa saksinya, gitu loh. Ya kan? Tetapi Pak Farhan juga nggak menjawab pertanyaan saya dengan tepat, jelas dan benar. Saya minta siapa saksi yang melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengejawantakan firman-Nya kepada Rasul Paulus, kepada Muhammad. Bapak hanya memberikan saksi bisu. Semua yang Bapak kasih itu bisu semua, oke? Saksi bisu. Kalau yang begitu Pak, itu artinya hanya mengimani apa yang Bapak percayai, lalu Bapak mencari pembenarannya. Saksi-saksi bisu itu Bapak mengatakan lalu Muhammad pulang ke istrinya dan istrinya merupakan saksi. Oh, tidak bisa. Istrinya itu tidak melihat dengan jelas ketika ada Allah yang mengatakan kepada Muhammad, bacalah. Lalu Bapak mengatakan bin Noval ya, Ahmad bin Noval kalau nggak salah itu yang mertuanya itu ya, yang mengatakan, oh kamu itu menerima wahyu dari yang mewahyukan kepada Musa juga, sama oknum, artinya wahyu dari Allah, dari Elohim juga. Tetapi maaf Pak, karakter yang menghampiri Muhammad di Gua Hira itu tidak sama dengan karakter Tuhan kami. Karena ketika Tuhan kami itu mengatakan bacalah, sudah tentu Muhammad akan membaca. Karena ketika Yesus mengatakan bangunlah kepada orang lumpuh, maka orang lumpuh itu bangun, Pak. Jadi itu jelas, itu bukan Tuhan kami, bukan Yesus juga, bukan roh kebenaran itu, bukan juga Elohim yang datang kepada Muhammad. Karena karakternya jelas, ketika dia mengatakan katanya bacalah, tetap saja firman itu tidak hidup. Oke, karena Tuhan kami itu firman, Pak. Firman itu hidup. Ketika dia berkata-kata bacalah, ya maka ada kuasa di situ, dia bisa baca. Tetapi kenyataannya Muhammad tidak bisa baca. Tetapi jelas itu bukan Tuhan kami, bukan Gibril, bukan Elohim, bukan pula Yesus yang datang dalam rohnya kepada Muhammad. Jelas dia bukan utusan Elohim, bukan pula utusan Yesus, bukan pula utusan Elohim. Nah, ketika Bapak menanyakan mana saksinya, Ibu Uti tidak bisa memberikan saksi, gitu kan? Tadi bilangnya begitu. Saya bukan nggak bisa kasih saksi, Pak. Orang di bawahnya langsung ada kok itu. Di dalam Kisah Rasul 9, ayat itu kan tadi di bawahnya langsung dikatakan di sini. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, ini aku Tuhan. Ya kan? Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus.
ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat. Tuh, Yesus bukan hanya mengatakan seperti itu, tetapi dia tindak lanjut, dia follow up kepada Paulus itu. Lalu, dan ia datang kemari, mana dia? Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Itu Pak. Bukan cuma saksi, tetapi pernyataan langsung dari Yesus, dari Elohim, yang mengatakan bahwa dia punya maksud tersendiri buat Paulus itu. Dia menyuruh Ananias. Ananias ini adalah nabi. Lalu ketika dia datang, dia pergi untuk membunuh orang-orang Kristen itu juga dia kan bersama dengan yang lain, Pak. Enggak sendirian gitu loh. Lalu Ananias itu saksi mata yang hidup bahwa dia itu disuruh untuk melayani Paulus untuk mencelekkan matanya. Kuasa ilahi itu dinyatakan kepada Paulus. Setelah Ananias datang kan matanya dicelekkan gitu loh Pak. Lalu di sini dengan jelas ada pernyataan langsung dari Elohim yang mengatakan bahwa firman Tuhan mengatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang itu adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Bapak mengatakan Paulus ngacak-ngacak doktrin orang Kristen karena Yesus sendiri mengatakan bahwa Yesus itu diutus hanya untuk orang Israel. Tetapi maaf, ini Yesus sendiri yang mengatakan, pergilah sebab orang itu adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, Pak. Jadi semua pernyataan Bapak itu cuma Bapak nggak tahu aja. Yang jelas, yang dimaksud Yesus Nabi palsu itu bukan rasul, Pak. Bapak mau terima atau tidak, saya tidak peduli loh. Bukan maksudnya Bapak mau terima atau tidak, itu hak Bapak gitu loh. Tetapi yang dimaksud Yesus Nabi itu beda Pak. Karena Nabi itu adalah utusan Elohim. Dan mereka pada waktu itu banyak Pak. Dan untuk yang ke depan itu Nabi-Nabi palsu itu Yesus tidak bicara tentang untuk yang ke depan Pak. Karena Yesus belum mengutus ke-12 muridnya. Ke-12 muridnya itu barulah disebut dengan nama Rasul. Jadi ini nggak kena buat Paulus. Karena di dalam Matius 7 itu juga dikatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buah apa Pak? Dari buahnya kamu mengenal mereka. Dari hasil pelayanan Paulus itu tidak ada pertentangan hati nurani Pak. Ya, agama yang benar itu tidak ada pertentangan hati nurani. Bahkan Pauluslah yang satu-satunya mengajarkan berhati nurani gitu loh. Dia dari buahnya lah, buah pelayanan Paulus itu besar sekali Pak. Ya kan? Jadi nggak bisa Bapak salahkan, tuduhkan ini bahwa ini adalah Paulus. Lalu apalagi Bapak mengatakan tadi, yaitu Bapak mengatakan apa tadi? Banyak sekali Bapak mengatakan begini ya. Bapak mengatakan siapa saksi-saksi? Itu tadi ya, Ananias sudah ada ya Pak ya. Lalu Bapak mengatakan Barnabas itu adalah murid Yesus. Maaf Pak, Barnabas itu baru. Terima kasih Bu Uti yang tidak terasa selama 7 menit memberikan jawaban kepada Pak Farhan. Nah sekarang giliran Ibu Uti masuk ke dalam putaran kedua, yaitu memberikan pertanyaan yang kedua kepada Pak Farhan. Bagaimana Ibu Uti, siap memberikan pertanyaan kedua? Oke, selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaannya. Monggo. Ya, pertanyaan saya Pak, rasul-rasul yang diutus oleh Yesus itu mereka diperlengkapi ya kan? Mereka diperlengkapi dengan tanda-tanda. Tidak ada rasul, tidak ada nabi yang tidak diperlengkapi karena itulah ciri khas ya.
Itulah tanda yang mengatakan bahwa mereka itu berasal daripada Tuhan. Itulah tanda yang menunjukkan bahwa memang mereka itu utusan Tuhan. Allah bekerja dengan sangat sempurna. Elohim bekerja dengan sangat sempurna. Lalu Yesus juga bekerja dengan sangat-sangat sempurna. Ketika dia mengutus rasulnya, dia memberikan tanda. Sekarang pertanyaan saya, adakah tanda utusan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala terhadap terhadap Muhammad ketika dia mengejawantahkan firman-Nya kepada Muhammad? Adakah tanda itu, Pak? Tanda utusan itu yaitu mujizat. Karena jelas di dalam Al-Ankabut 29 ayat 50, Muhammad sendiri mengaku bahwa dia tidak punya tanda itu, Pak. Dia tidak punya tanda pengutusan itu. Dan orang-orang kafir Mekah berkata, mengapa tidak diturunkan kepadamu mujizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya mujizat itu terserah kepada Allah. Dan sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan yang nyata. Jadi jelas, Pak, Muhammad tidak punya tanda ilahi. Dia tidak punya saksi. Yang Bapak ceritakan tadi adalah saksi-saksi bisu, Pak. Bagaimanapun cara Bapak mencari pembenaran untuk itu, tetap bunyinya saksi bisu, Pak. Gitu kan? Nah, kalau kami, Paulus saksi hidup. Dia disuruh Tuhan langsung. Dan Tuhan berkata bahwa Paulus itu akan dipakai untuk bangsa-bangsa. Gitu loh, Pak. Itu pertanyaannya, Pak. Ya, mana tandanya? Tanda pengutusan itu, gitu. Oke, terima kasih kepada Ibu Uti ya yang telah memberikan pertanyaan yang kedua kepada Pak Farhan, dan ini jawaban kedua pula dari Pak Farhan yang disampaikan untuk Ibu Uti Watimena. Bagaimana Pak Farhan, Anda siap memberikan jawaban selama 7 menit? Oke, siap. Oke, selama 7 menit silakan Anda berikan jawabannya. Monggo. Oke, terima kasih. Jadi pertanyaan saya nggak dijawab. Padahal pertanyaan saya tadi adalah nasab Paulus. Sama sekali nggak disentuh sama Ibu Putih. Gimana Ibu? Pertanyaan saya itu nasab Paulus. Kan belum ada waktunya, Pak. Aduh, Pak. Belum ada waktunya. Gampang. Saya ini duluan betul. Silakan dilanjut. Oke, jadi nasab Paulus tidak dijawab ya. Ini saya sekarang jawab ya Bu ya. Saya tadi udah mengatakan bahwa memang privasi ketika Allah memberi firman itu pasti cuma sama utusannya, nggak mungkin ada saksi. Ini padahal ada di kitab Ibu sendiri loh, ya. 1 Raja 19 ayat 9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya. Demikian apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ini firman untuk Nabi Elia. Ini sama persis yang dialami oleh Rasulullah tanpa saksi, Bu. Jadi kalau ada Rasul yang bilang mendapat firman malah dengan saksi, itu justru bukan Rasul, Bu. Ya. Jadi Ibu malah lucu sekali. Makanya saya mempertanyakan saksi, karena memang di kisah-kisah Rasul sebelumnya, nabi-nabi sebelumnya, tidak pernah ada namanya saksi. Saya menjebak Ibu dalam korelasi saksi ini sebenarnya. Jadi, aduh Ibu, ini di kitab Ibu sendiri loh. Nabi Elia ini nabi besar juga, Bu. Ya, Bu ya. Jadi jangan ingat, ini ada di kitab Ibu sendiri. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bu ya. Ibu menanyakan tentang kerasulan Rasulullah, surat Ankabut tadi. Ibu, di situ jelas dikatakan, sesungguhnya aku tidak mempunyai tanda-tanda itu kecuali Allah, kecuali Dia yang memberikan. Berarti bukan tidak punya Ibu, tapi terserah Allah memberikan atau tidak mujizat itu. Kalau saya ceritakan mujizat Rasulullah, Bu, berjibun, Bu. Satu aja yang sampai sekarang tidak pernah terpecahkan mujizat Rasulullah apa yang teragung, yaitu Al-Quranul Karim. Tantangan dalam ayat Al-Quran untuk membuat satu surat saja seperti Al-Quran. Bahasanya, sastranya, ketinggian prosanya, kedalaman konteksnya, kesesuaian dengan zamannya belum pernah terpatahkan. Itu yang namanya mukjizat. Yang sampai akhir zaman, yang sampai saat ini tantangan itu tidak akan pernah bisa dipatahkan. Sekarang saya kasih contoh untuk mukjizat yang Ibu banggakan. Ibu ngelihat gak mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus ketika membangkitkan? Lihat gak? Ibu bisa membuktikan saat ini. Kecuali dari literatur. Ibu bisa membuktikan kecuali dari kitab suci. Itu mukjizat yang biasa diberi ketika kesesuaian dengan zaman nabi-nabi tersebut. Musa alaihissalam. Kenapa? Karena para sihirnya bisa merubah tongkat menjadi ular. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi mukjizat juga kepada Musa, yaitu tongkatnya bisa menjadi ular dan menelan semua ular itu.
Ibu buta dengan kisah perjanjian lama, ibu buta dengan pengetahuan Taurat tentang nabi-nabi. Tapi ini wajar karena memang ajaran ibu bukan ajaran dari Mila Abraham. Ajaran ibu adalah ajaran Paulus, bukan dari Yesus gitu loh. Ya Bu ya. Kalau ibu dari ajaran-ajaran Yesus, pasti dia tidak akan pernah mempertanyakan saksi. Saya menanyakan saksi karena saya akan menjebak ibu dalam sebuah korelasi yang berbeda sendiri. Tidak ada saksi dia dalam kerasulan sebelumnya itu tidak ada saksi, Bu. Dan Paulus ini membuat ayat dia bersama-sama orang ketika melihat cahaya, ketika mendengar suara. Ya, itu Ibu ya. Saya kasih bukti lagi Bu ya. Tentang nabi ini kan, rasul ini kan harusnya mempunyai buah yang baik Bu ya. Buah yang luar biasa, buah yang harus sesuai dengan apa? Sesuai dengan pribadinya. Ini Paulus ini pembohong Bu gitu loh. Atau kadang-kadang dia mengaku bodoh, dia mengaku tidak pantas menjadi rasul. Banyak ayat-ayat yang menyatakan seperti itu. 2 Korintus 12:11. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Bayangin Bu, ini surat Paulus sendiri loh ya, di Korintus nih. Sedang kamu memaksa aku. Dia seperti dipaksa untuk menjadi seorang rasul. Ya, aku tidak pantas menjadi sebetulnya aku tidak pantas menjadi seorang rasul. Itu di ayat selanjutnya di ayat yang lain. Tidak ada dalam sejarah rasul-rasul itu berbicara seperti itu, Bu. Nggak ada sama sekali. Oh, aku nggak pantas jadi rasul. Jangan dong. Ini seolah-olah nabi rasul ini jabatan main-main gitu loh. Bahkan Paulus mengatakan bahwa darah Yesus adalah sebagai penebusan dosa. Bayangin, luar biasa nih. Ini bidat paling luar biasa dari Paulus ini. Terus saksi Tuhan melayang-layang. Saksi Tuhan melayang-layang. Apa maksudnya saksi Tuhan melayang-layang di kitab Ibu? Ya Bu. Jadi ini kadang-kadang Bu yang membuat saya ini saya lebih ke fokus ke Paulus Bu ya. Jangan berdebat kemana-mana dan tolong nanti dijawab tentang masalah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu di Gua Hiro, ini sama kesesuaiannya dengan apa yang diterima Elia. Karena apa? Sebuah kisah, sebuah perintah itu pasti akan kesesuaian dengan nabi-nabi sebelumnya. Jadi ketika Rasul Paulus mengaku membawa saksi, justru ini bertolak belakang dengan apa yang biasa dilakukan oleh Allah. Tuhan Elohim juga di zaman perjanjian lama, Bu. Banyak kisah-kisah Paulus menggunakan sifat-sifat munafiknya untuk melindungi ayat-ayatnya yang benar-benar sangat luar biasa, nggak masuk akal gitu. Kalau Bu, Yesus itu memang sebagai pengutus yang Ibu klaim bahwa dia adalah mengutus Rasul, Paulus ya, harusnya ajarannya sama Bu. Ketika Yesus hidup itu harusnya sama apa yang diajarkan oleh Paulus. Tapi kita bisa lihat sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan menghilangkan hukum Taurat, ya. Satu iota pun tidak akan aku rubah sampai langit runtuh. Tapi apa yang dilakukan Paulus, Bu? Ya, sama sekali ini bertentangan. Bagaimana mungkin Yesus sebagai sebuah eksistensi Tuhan mengutus, tapi ajaran yang ketika dia hidup ditinggalkan sama orang yang diutus. Ini sudah nggak masuk akal, Bu, udah nggak logis gitu loh. Jadi kalau Ibu meminta bukti saksi Rasulullah, justru saya komparasi dengan apa yang ada di dalam kitab perjanjian lama, bahwa semua rasul-rasul, semua nabi-nabi sebelumnya tidak pernah ada namanya saksi. Kalau semua itu metodenya yang lama itu semua seperti itu, tiba-tiba ada nabi satu yang mengaku rasul bertemu dan dia membawa saksi, justru ini perlu dipertanyakan gitu loh. Ini teori dari mana? Ini adat dari mana gitu loh? Apakah Allah tidak konsisten? Apakah Tuhan tidak konsisten? Kan tidak mungkin, Bu. Ya Bu ya, demikian jawaban saya, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Farhan yang telah memberikan jawaban selama 7 menit atas apa yang ditanyakan oleh Ibu Uti Watimena. Namun demikian ya, ternyata kita bisa melihat bahwa kedua pembicara ini sama-sama sepakat. Ya, sama-sama sepakat untuk tidak sepakat dalam banyak hal. Dan tidak ada kesamaan sama sekali. Namun demikian, jika teman-teman nih pengen seperti tampil untuk memberikan pernyataannya, untuk berdialog dengan yang beda keyakinannya, silahkan teman-teman untuk daftarkan diri untuk menjadi pembicara di channel Gram Mu'alaf one by one ke nomor WA ini ya, cukup chat, tidak usah telepon, atau bisa juga ke link ini ya. Teman-teman silahkan daftarkan diri Anda. Jadi siapapun Anda, baik itu pihak perempuan,
maupun laki-laki dipersilahkan untuk tampil seperti itu. Tampil sebagaimana yang dilakukan oleh Pak Farhan dan Ibu Uti di malam hari ini. Namun demikian, kami tidak menerima siapapun orangnya, siapapun Anda ketika menyampaikan sesuatu menggunakan avatar. Jadi jika memang takut ketahuan relasi, bisa ditutup dengan buff atau masker. Cukup moderator saja yang menggunakan avatar. Oke, kita lanjut putaran ketiga nih. Di mana putaran ketiga ini akan dilewati oleh Pak Farhan dan tentu saja ini pertanyaan terakhir yang disampaikan Pak Farhan kepada Ibu Uti. Bagaimana Pak Farhan, Anda siap? Siap. Oke, selama 2 menit silakan manfaatkan waktunya. Waktu berjalan, pertanyaan disampaikan. Monggo. Oke, terima kasih. Jadi Ibu Uti, tolong pertanyaan saya dijawab Bu ya. Karena ini penting. Bagaimanapun seorang tokoh yang luar biasa, yang diikutin orang banyak. Ini kita butuh sanad nasabnya. Kita harus tahu nasabnya seperti apa, Bu. Jadi tolong dijelaskan karena Ibu satu tadi udah gugur dalam sebuah mempertahankan ayat itu ya. Yang pertama, yang kedua ini nasab. Ini Ibu belum jawab juga. Tolong rinciin ayatnya. Saya karena Ibu kalau memang Ibu bertanya kepada saya tentang nasab Rasulullah, saya akan jawab dengan apa? Dengan jelas. Ya. Nabi Musa juga punya nasab. Nabi Isa alaihissalam, Yesus yang Ibu sebagai Tuhan kan, itu juga punya nasab. Nah, Paulus ini nasabnya seperti apa ini Paulus ini? Ini yang saya fokuskan gini, karena apapun ini yang kita perbincangkan, kita perdebatkan ini, itu akan bermuara tetap pada tokoh gitu loh, pada sosoknya. Nah, kalau sosoknya aja meragukan, buat apa kita debatkan? Jadi tolong perjelas dulu sosok Paulus ini. Perjelas dulu akhlaknya, perjelas dulu nasab-nasabnya. Perjelas dulu siapa nama bapaknya, kakeknya, bin. Ya seperti yang dilakukan oleh yang memang Rasul-Rasul sebelumnya memang semua seperti itu, Bu. Itu, Bu ya. Saya cukup itu sih, Bu. Karena terlalu banyak pertanyaan, Ibu nanti bingung ya. Terima kasih, Bu. Silakan. Oke, terima kasih kepada Pak Farhan yang telah memberikan pertanyaan terakhir yang tentu saja pertanyaan terakhir yang diberikan oleh Ibu untuk Ibu Uti Watimena dan Ibu Uti, silakan berikan jawaban terakhir. Ini tidak bisa diulang ya. Silakan Ibu Uti manfaatkan waktunya selama 7 menit, berikan jawabannya. Monggo Bu Uti. Ya, terima kasih Pak Farhan. Pak Farhan selama ini tadi selama berapa menit itu cuma menceracau, Pak. Menceracau, ngawur, ngalur ngidul, nuduh-nuduh, marah-marah gitu, nuduh-nuduh. Ini semuanya hanya tuduhan-tuduhan, hanya pikiran-pikiran kacau, hanya ketidaktahuan yang dikembang-kembangkan gitu loh. Pak Farhan pertama kali mengatakan bahwa harus ada saksi bahwa Paulus itu diutus. Jelas. Saksinya ada, lalu Pak Farhan mengatakan bahwa Yesus itu kan hanya untuk ke-12 rasul, tetapi jelas saya sudah kasih tahu bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa Rasul Paulus itu untuk segala bangsa, oke? Dengan demikian itu mematahkan semua ceracaunya Pak Farhan, ketidaktahuannya itu yang dia anggap kebenaran lalu menuduh-nuduh, menyangka-nyangka lalu memaksa-maksa gitu, memaksa apa yang dia pikirkan itu adalah kebenaran. Lalu Pak Farhan mengatakan bahwa tidak ada nabi yang harus ada saksi. Oh maaf Pak, Alkitab kami itu menyatakan bahwa tidak ada semua perbuatan besar itu yang disampaikan secara tersembunyi. Tidak bisa begitu Pak, itu bukan mainan dari Tuhan kami. Tuhan kami bekerja dengan sangat sempurna di depan para saksi. Halo, sebentar saya ambil minum ya. Di depan para saksi, di depan orang-orang, dan dia bekerja berdasarkan sejarah, berdasarkan kronologis. Jadi ketika Bapak mengatakan tidak perlu saksi, karena saksi itu dia tadi bilang tidak perlu saksi, maaf Pak. Lalu kata Bapak mengatakan bahwa Elia juga terima saksi di goa. Maaf Pak, itu cuma cocokologi, oke? Elia itu dia di goa itu dia bicara dengan Tuhan, bukan masalah pengutusan, oke? Itu bukan pertama kali Elia itu dia diutus, tetapi itu dia melarikan diri karena dia lagi marah-marah dikejar-kejar gitu kan. Dia dikejar-kejar karena dia membunuh siapa itu ceritanya gitu. Itu sudah berjalan, dia sudah diutus, bukan pengutusannya. Masalah pengutusannya itu dia juga baca Pak, ada, dia bersama-sama dengan orang-orang gitu loh. Itu tidak bisa Bapak komparasikan, tidak bisa Pak. Elia itu di dalam goa itu dia bercakap dengan Tuhan. Tuhan nanya, ngapain kamu di sini? Kamu ngumpet gitu kan?
bukan masalah pengutusan. Jadi jelas Bapak memaksakan bahwa Paulus itu harus ada pengutus, harus ada saksinya pengutus. Loh, Bapak sendiri malah tidak ada gitu. Malah memaksakan bahwa tidak perlu saksi. Kalau yang demikian nggak usah bicara sama saya, Pak, nggak usah berdialog. Karena apa? Karena Bapak cuma imani, gitu kan? Karena cuma imani, lalu Bapak jadikan iman Bapak itu sebagai data empiris, data valid dan akademis gitu loh. Kalau akademis kita harus bicara saksi, ya saya tunjukkan saksinya. Saksinya justru dipakai oleh Tuhan dan berbicara langsung kepada Yesus gitu loh. Lalu Bapak mengatakan bahwa ajarannya enggak sama. Oh maaf Pak, yang Bapak tidak tahu, ajaran Paulus itu justru 100% memegang, mengikuti perintah Yesus, oke? Ketika dia mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Itulah yang Bapak tidak tahu, apa arti kata menggenapi. Menggenapi di situ artinya berbicara tentang nubuat-nubuat yang tertulis di dalam hukum Taurat. Hukum Taurat Musa itu menceritakan bahwa pengampunan dosa itu hanya ada di dalam darah anak domba. Oke, ketika mereka minta ampun dosa itu dengan darah, Pak. Ini yang dibicarakan oleh Yesus, hukum Taurat pengampunan dosa dengan darah. Di dalam Ibrani 9 ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Inilah yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Rasul Pauluslah yang mengatakan bahwa kami ini hidup karena darah anak domba itu. Yesus mengatakan bahwa dia tidak meniadakan hukum Taurat tetapi menggenapinya, menggenapi nubuat-nubuat yang menulis, yang mengarah kepada Yesus, bahwa dialah anak domba Allah itu yang disembelih, diambil darahnya untuk pengampunan dosa manusia. Itulah yang dibicarakan oleh Rasul Paulus gitu loh Pak. Kami ini hidup oleh iman, dan Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke? Barang siapa yang tidak percaya kepadanya melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bicara tentang iman, kepercayaan kepada darahnya yang tertumpah di kayu salib, dan itulah yang dilakukan yang diajarkan oleh Paulus. Jadi ketika Bapak mengatakan bahwa Paulus menyesat, dia mengajarkan hal-hal yang tidak benar, maaf Pak, Bapak saja yang nggak tahu doktrin kami gitu loh. Lalu Alkitab kami mengatakan ya tadi di dalam Yohanes 7 ayat berapa? Ayat 4. Sebab tidak seorang pun yang berbuat sesuatu di tempat tersembunyi jika ia mau diakui di muka umum. Itu Pak, maaf Pak. Ini yang bilang ini Yesus sendiri. Yesus nggak pernah bekerja di ngumpet-ngumpet gitu Pak. Kalau dia mau pemberitaan firman Tuhan itu diketahui semua di muka umum. Jadi benar ketika Bapak minta saksi pengutusan Paulus, oh dia sudah genapi Pak. Semua kualifikasi kerasulan yang dimiliki oleh Paulus itu digenapi Pak. Dia memiliki segala kualifikasi untuk dijadikan seorang rasul. Lalu ketika Bapak mengatakan omongan Paulus itu menceracau sana, menceracau sini, Bapak saja yang nggak tahu. Bapak asal ambil konteks ayat. Saya kasih contohnya yang satu ya, di dalam Roma 1, ini ayat yang paling sering kalian bersalah-salahkan kepada itu ya, kepada siapa? Kepada Paulus ya. Di situ dikatakan mana ya? Sebab nih Paulus bilang begini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Oh ini dia, di dalam Roma 2 ayat 9. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Adakah aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Oh bukan itu. Pokoknya ini Pak ya, ada ayat yang mengatakan, Bapak mengatakan dia menceracau. Itu Bapak yang nggak tahu Pak. Ya. Tetapi karena oleh dustaku gitu kan, karena dustaku, lalu Bapak mengatakan bahwa dia itu mengaku berdusta. Oh maaf Pak, itu adalah pertanyaan. Tetapi karena dustaku gitu kan, Pak Paulus kan mengatakan seperti itu kan, itu dia bukan mengaku, itu dia bertanya Pak. Nanti saya cari ayatnya, saya lupa ingat. Sebentar saya minum dulu ya. Iya, terima kasih. Saya minum dulu sebentar ya. Silakan. 2 menit, sorry. Ibu Uti minum boleh, dulu. 2 menit. Ya, silakan Pak Farhan untuk minum dulu.
untuk menunggu kedua penjara ini minum karena khawatir keselak karena tidak terasa ya. Kita sudah 1 jam 14 menit. Silakan nih bagi teman-teman yang sedang saat ini menonton baik di Indonesia maupun di Malaysia, silakan Anda subscribe, like, dan share channel Gram Mualaf, channel satu-satunya di Indonesia yang menayangkan secara serempak berbagai acara termasuk malam hari ini yang telah disiarkan oleh 21 channel Indonesia dan juga Malaysia. Tidak hanya itu, channel Gram Mualaf pun berafiliasi pula dengan channel-channel lainnya sebagaimana yang barusan saya sampaikan. Oleh karena itu, subscribe, like, share, bunyikan loncengnya channel Gram Mualaf biar tidak ketinggalan berbagai acara yang ada di channel Gram Mualaf. Oke, karena itu silakan pula subscribe, like, dan share channel seperti halnya Tim Mokoriban, Mualaf Channel, Menahem Ali, Edi Praitno, Aristo Channel, Akademi Kristologi, yaitu channel saya sendiri, Kristologi Center, Sahabat TV, Ezra Laveza. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa gerakan sekarang jempolnya, subscribe, like, share sebanyak mungkin video-video yang ada di channel Gram Mualaf dan bunyikan loncengnya biar Anda tidak ketinggalan berbagai acara yang ada di Gram Mualaf. Oke, karena Ibu Uti belum kembali, baik silakan nih bagi teman-teman nih, saya ingatkan lagi ya, karena sudah kami sebarkan tadi lewat live chat, silakan bagi teman-teman yang ingin seperti Ibu Farhan, seperti Ibu Uti, Pak Farhan, silakan daftarkan diri Anda untuk menjadi pembicara di channel Gram Mualaf yang tentu saja ketika Anda tampil, baik Indonesia maupun Malaysia sedang menonton Anda, maka karena apa yang Anda ketahui dengan bijak, dengan santun, karena apa yang Anda sampaikan itu sebagai contoh para penonton. Ya, maaf. Ke nomor WA Anda, silakan silakan Anda sampaikan pendaftar Anda ke nomor WA ini ya, secara chat, tidak perlu telepon dengan format daftar, nama lengkap, agama, atau ke link ini. Adapun ke link, tolong untuk dilihat kembali nomor WA-nya, jangan sampai kelebihan atau kurang nomor WA. Oke, karena Ibu Uti sudah seger gitu kan, sudah minum, begitu pula Pak Farhan. Nah, ini putaran ketiga buat Ibu Uti. Untuk apa? Untuk bertanya yang terakhir kalinya. Tidak bisa diulang ya Ibu Uti, tidak bisa diulang pertanyaannya, baik juga Pak Farhan memberikan jawaban terakhir. Yang bisa diulang itu cuma videonya. Ketika sudah beres video ini bisa diulang hingga ribuan kalinya. Bagaimana Ibu Uti, Anda siap memberikan pertanyaan terakhir? Ya, pertanyaan terakhir tadi kan Pak Farhan. Oh iya, maaf. Aduh. Sudah nggak sabar kayaknya ini Bu Uti. Selama 2 menit silakan Anda berikan pertanyaannya. Monggo. Ya, maaf, lapar jadi nggak konsen. Pak Farhan tadi mengatakan apakah Paulus ada nasab-nasabnya gitu kan? Karena semua silsilah nabi-nabi itu ada silsilahnya. Pak, saya mau kasih tahu Pak, semua rasul-rasul, nabi-nabi itu ada silsilahnya Pak. Karena apa? Karena itu di dalam kitab kami itu mereka juga mereka tidak dituliskan ya, tidak dituliskan 100% di dalam Alkitab itu. Karena apa? Karena sentralnya itu adalah Yesus sendiri. Kadang kadang rasul itu bahkan tidak menyebutkan namanya sendiri di dalam kitab itu. Tetapi ketika Bapak menanyakan siapa Paulus itu ada nasabnya Pak. Ya, setahu saya nih ya, saya lihat ini ya. Paulus itu dia orang Tarsus ya. Saya mau bilang dia itu orang Tarsus, juga dia lahir itu kira-kira dia lahir itu kira-kira 2 tahun setelah Yesus. Jadi Yesus itu lebih tua 2 tahun dari dirinya. Nah, di Tarsus itu namanya nama itu apa? Kilikia ya. Nama tempatnya itu adalah Kilikia. Ayahnya itu berasal dari suku Benyamin, ya kan? Ayahnya berasal dari suku Benyamin, dia termasuk orang Yahudi penanakan. Di negeri asing dia itu adalah orang yang mentaati hukum Taurat dengan sangat cermat. Ya, sebab itu Paulus menyebut dirinya sebagai kehormatan sebagai orang Ibrani asli gitu loh Pak. Dia itu ya, Tarsus itu, ini ya, saya kasih tahu ya. Ininya ya, ayatnya mana ya, sebentar. Ya, jadi kalau Bapak nanyakan siapa dia, dia itu orang Tarsus, tinggal di Kilikia. Ayahnya berasal dari suku Benyamin. Dia apalagi di situ. Saulus waktu dia masih kecil, dia itu tertarik dengan kebudayaan Yunani. Oke?
dan dia lebih suka dengan perlombaan olahraga. Lalu dia Terima itu kasih, Ibu Uti. Terima harus kasih. diomongin. Terima Ya. kasih. Ya, saya tadi sudah mengingatkan ke Ibu Uti, gitu kan. Ibu Uti, ini 2 menit untuk bertanya. Oh iya. Konsentrasi, ya tidak apa-apa. Karena Ibu Uti tadi sudah beberapa kali menyampaikan bahwa Ibu Uti ini lagi lapar, makanya konsentrasinya pecah, gitu kan. Tidak apa-apa. Jadi bagi teman-teman nih yang lagi menonton saat ini, jangan sampai telat makan, khawatir nanti kayak Ibu Uti gitu kan. Jadi konsentrasinya pecah, tidak apa-apa Ibu Uti. Nanti bisa diulang ya beberapa episode yang akan mendatang. Baik, Pak Farhan, Anda siap memberikan pernyataan karena tidak ada pertanyaan? Silakan. Pak Farhan, Oke. Anda sampaikan. Oke, terima kasih. Jadi saya bingung mau jawab apa ya, karena pertanyaan nggak ada gitu loh. Apa yang mau saya jawab gitu. Tapi saya ini deh, saya jawab tentang tadi ya, yang tadi dia bilang bahwa ajaran Paulus ini adalah menggenapi ajaran Yesus. Bu, Ibu seorang guru pasti tahu arti menggenapi. Menggenapi itu tidak mengurangi satupun, Bu. Artinya ketika ada 9, menggenapi itu jadi 10, Bu. Ya. Jadi ini saya kasih, Bu ya, saya kasih ini ya. Saya screen dong, mau akses saya screen. Saya itu apanya kameranya nggak ada. Silakan. Udah muncul ya. Oke. Oke Bu ya, saya jawab pertanyaan Ibu. Kalau Ibu katanya Paulus itu menggenapi atau tidak menghilangkan, Bu ya. 1 Korintus 15:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Paulus berlawanan dengan ajaran-ajaran Yesus, Bu ya. Ya, dosa waris, ya, tentang dosa waris. Tentang dosa waris. Matius 5 ayat 17 sampai 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum yang tadi saya baca, Bu. Paulus justru menghilangkannya, Bu. Ya. Sementara Paulus berdakwah, hukum Taurat sudah diganti dengan iman kepada penyalipan Yesus. Jadi keimanan Paulus ini adalah sosoknya sentralnya adalah penyalipan Yesus, Bu. Inti dari ajaran Paulus itu adalah penyalipan Yesus. Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu salah menurut Paulus, jadi hilang semua. Jelas ini Galatia 2:16 tuh ya. Artinya di sini ya Bu ya, Paulus bukan hanya agak menggenapi tapi menghilangkan semua. Markus 12:19 jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yohanes 17:3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sedangkan Paulus mengangkat Yesus sebagai Tuhan, Bu. 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6, jelas di situ dikatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan Dia kita hidup. Dan satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Satu Tuhan, Yesus Kristus. Ibu udah paham apa yang saya maksud dengan semua kontradiksi yang ada di dalam apa yang dilakukan oleh Paulus, Bu? Ya, Bu ya. Jadi di sini artinya Paulus itu tidak menggenapi, Bu, tapi menghilangkan. Jadi bagaimana mungkin kalau Yesus itu mengutus seseorang, tapi malah seseorang itu berlainan dengan ajarannya. Ini bukan menggenapi, tapi menghilangkan, Bu, dari pasal-pasal itu, Bu, dari ayat-ayat yang tadi saya baca, Bu. Itu, Bu. Cuman Ibu gak ada pertanyaan, tapi Ibu saya jelaskan tadi tentang nasab, ya. Ibu, saya gak tanya alamat rumah Paulus gak tanya saya, Bu. Saya gak mau main ke rumah ke rumah Paulus, Bu. Ngapain Ibu tanya itu? Nasab itu adalah, Bu, nama siapa bapaknya, nama siapa kakeknya, nama siapa ibunya, nama siapa kakek-kakeknya lagi. Itu yang namanya nasab. Ibu malah cerita alamat rumah Paulus. Ya nanti kita main berdua deh, Bu, ke rumah Paulus, Bu ya. Ibu malah ngasih alamat rumah Paulus di mana. Saya nanya nasab, Ibu, bukan nanya
alamat rumah Paulus. Jadi nasabnya, tapi ibu tadi nggak bisa menjelaskan. Sekali lagi ibu menghindar dari pertanyaan yang sangat vital ini. Karena apa? Sosok yang kita bicarakan ini Paulus, Bu. Artinya sosok ini yang harus kita kupas tuntas gitu loh. Bagaimana mungkin kita bisa mempercayai seseorang sedangkan backgroundnya kita tidak mengetahui? Ibu begitu, kalau begitu ibu yang mengajarkan imani saja, agama ibu imani saja karena tidak tahu Paulus siapa. Ya udahlah, pokoknya percaya sama Paulus deh gitu. Ini kan imani saja. Sedangkan ibu tidak tahu backgroundnya Paulus. Paulus mengatakan sesungguhnya aku tidak pantas menjadi rasul dari rasul-rasul yang lain. Itu ayat di kitab ibu sendiri. Aku adalah orang bodoh dan aku kalian paksa untuk menjadi rasul. Adakah seorang rasul yang seperti ibu? Ada nggak seperti itu rasul-rasul sebelumnya, Bu? Nggak ada, Bu. Rasul-rasul sebelumnya ya dengan percaya diri karena memang dia utusan Allah. Ya, Musa berani berperang karena dia yakin dia utusan Allah. Nggak ada rasul itu sok termehek-mehek, ya kan? Oh, aku nggak pantas jadi rasul nih. Udah, kamu dong yang maksa aku jadi rasul. Ini rasul macam apa, Bu? Rasul itu benar-benar harus tegas karena dia memang membawa sebuah amanah besar dari yang Sang Maha Pencipta. Tapi ini Paulus ya malah bilang seperti itu, Bu. Dan satu lagi yang sangat luar biasa adalah fokus dari pengajaran Paulus adalah penyaliban Yesus. Ini Yesus itu tokoh sentral, dia pengutus, tapi dia sangat bersukaria dan bersuka cita sekali karena apa? Yesus disalib. Ini pokok agama Paulus tuh ini, Bu. Ajaran Paulus tuh pokoknya di sini induknya, yaitu di penyaliban Yesus. Bayangin, ibu tadi bilang semua dosa ditebus dengan darah. Betul, Bu. Islam yang masih mengamalkan itu apa? Islam mengamalkan ajaran kurban setiap tahun darah, seperti yang dilakukan nabi-nabi sebelumnya. Kalau ibu memang komitmen dengan ajaran ibu, ya, ibu setiap tahun harus motong manusia. Karena komitmennya adalah di darah, dan darah yang ibu yakini adalah darah Yesus untuk menebus dosa. Gak logis, Bu, ini kejam sekali gitu loh. Tuhan untuk nabi-nabi sebelumnya, Tuhan itu cukup dengan binatang. Bahkan dari Musa, sapi terbaik, sapi betina terbaik, dari Abraham, domba terbaik. Tapi di zaman itu Paulus dengan sangat luar biasa pengorbanan itu mengorbankan darah Yesus. Jadi ajaran seperti apa yang mengorbankan manusia untuk sebuah penebusan umatnya? Umatnya bersuka cita atas kematian Tuhannya. Luar biasa sekalian kalian, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Farhan yang telah memberikan pernyataan ya, dan juga jawaban karena tadi tidak ada pertanyaan sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu Uti. Namun demikian kita telah mengetahui ya teman-teman para penonton siapa yang mampu memberikan argumentasi dengan baik, siapa yang mampu mempertanggungjawabkan atas apa yang dia imani, atas apa yang dia yakini, siapa sih yang mampu membuktikan. Tentu saja teman-teman para penonton yang bisa menilainya seperti itu, karena kami hanya memberikan tempat saja untuk duduk secara elegan, secara santun. Nah, biar menunggu nih kedua belah pihak ini untuk rehat kembali karena tidak terasa sudah 1 jam 28 menit dan kita masuk kepada sesi ketiga, yaitu penutup, closing statement. Silahkan untuk minum dulu biar nggak seret gitu kan tenggorokannya, biar nggak kering. Silahkan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silahkan salurkan zakat, sodako, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451 dengan nomor rekening 1184 kali 9995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf Al-Tauhid, yang teman-teman sendiri bisa konfirmasi selama 24 jam ke nomor WA atau nomor HP ini ya, silahkan. Namun jika teman-teman nih pengen membebaskan suatu lahan yang begitu sangat luas, 6 hektar, di mana luasnya tersebut akan dibangun pondok pesantren modern At-Tauhid, silahkan 1 meternya itu 250.000, sertakan di belakang pentransferan Anda angka 1 agar pihak Yayasan Pembina Mu'alaf Al-Tauhid mengetahui bahwa itu dana yang ditransfer khusus untuk membebaskan lahan seluas 6 hektar, di mana seluas itu akan didirikan pesantren modern yang tidak saja mempelajari disiplin
agama Islam, melainkan juga berbagai disiplin ilmu lainnya. Dan ketika para santrinya telah menguasai berbagai ilmu yang ada di dalam pesantren tersebut, nanti akan disebarkan ke berbagai wilayah Indonesia dan juga luar negeri. Itu tidak saja untuk menyampaikan ajaran Islam dengan baik, dengan santun, melainkan pula untuk menanggulangi berbagai pemurtadan. Seperti itu ya teman-teman, untuk melindungi saudara-saudara kita dari segala bentuk pemurtadan. Oleh karena itu jangan lupa Anda sertakan peran Anda jika ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar yang 1 meternya itu 250.000. Oke, sekarang nih sudah fresh kelihatannya Pak Farhan dan Ibu Uti, meskipun kelihatan masih sibuk. Sekarang Sorry, bertanya, siapa nih yang mau memberikan closing statement selama 7 menit? Apakah Pak Farhan? Oh, ini sudah closing set. Ini closing statement ya? Betul. Pak Farudin? Iya, betul. Ya. Oke, siapa yang mau tampil duluan? Tadi kan closing statementnya Pak Farhan udah belum? Tadi bukan closing statement kan? Saya closing statement. Jadi Ibu yang duluan closing statement. Gantian. Enggak, tadi kan Bapak kan perjanjiannya saya yang tutup semuanya. Bapak ngomong aja lagi. Jadi saya ambil kesimpulan dari semuanya. Enggak gitu, dong. Kan? Saya kan opening, Bu. Kalau habis opening berarti pas closing Ibu gantian. Saya kan habis ngomong ini. Oh iya, jadi saya terakhir ini ya, closing nih ya. Ya maaf saya tadi nggak ngikutin. Ya, closing. Ya, jadi gini Pak Farhan. Sebentar, ya. Ibu, sebentar. Berarti Ibu ya yang memberikan pertama kali. Udah nggak salah. Belum dipersilakan Ibu. Silakan Ibu Uti, Anda berikan closing statement-nya selama 7 menit. Waktu berjalan. Silakan berikan penutupnya. Ya, jadi saya kasih kesimpulan aja dari semua ya. Ternyata Pak Farhan ini cuma menceracau gitu loh. Saya udah bilang dari tadi Pak Farhan hanya menceracau, mengejat gitu loh, menuduh-nuduh sikap Paulus gitu loh, menuduh sikap Paulus, lalu menceracau, menyangka seperti ini, menyangka seperti itu. Tetapi intinya adalah ketika Pak Farhan tidak tahu apa artinya menggenapi, maka sudah gugurlah semua pernyataan-pernyataan dari Pak Farhan. Dan saya itu mengatakan kebenaran di dalam Alkitab. Arti menggenapi itu yang Bapak Farhan tidak tahu, karena inilah kuncinya. Paulus itu mengikuti perintah Yesus ketika Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Menggenapi itu Pak, artinya menepati semua nubuat-nubuat. Menggenapi itu artinya membuat semua nubuat-nubuat itu terjadi nyata. Nubuat-nubuat tentang penghapusan dosa oleh Yesus itu terjadi nyata. Itulah sebabnya Yesus datang mengatakan, aku datang untuk menggenapinya. Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawaku menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah artinya Pak. Dan inilah yang diajarkan oleh Yesus. Bapak sendiri tadi mengatakan, Pak Farhan sendiri tadi mengatakan, Yesus mengajarkan konsep penebusan dosa yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Tepat, benar, dan iya Pak. Karena Bapak yang tidak tahu artinya menggenapi, itu loh Pak. Dan yang Bapak katakan bahwa tidak perlu saksi, tidak perlu apa-apa, tidak perlu karena Allah bekerja langsung secara rahasia. Oh maaf Pak, di kitab kami tidak menyatakan seperti itu. Tuhan tidak pernah bekerja secara sembunyi ketika Dia mau firman Tuhan itu diwartakan seluruh dunia. Jadi Bapak di situ salah lagi Pak. Lalu Bapak mengatakan sifat-sifatnya Paulus, masa dia yang kelemer-kelemer seperti itu gitu loh. Paulus itu dikenal rasul yang paling rendah hati Pak. Ini kita bisa baca di dalam Filipi 3 tadi ya, saya buka. Kita baca ini apa yang dia katakan di situ Pak. Paulus itu adalah rasul yang betul-betul dia adalah rasul yang rendah hati. Makanya dia mengatakan seperti ini, menuliskan seperti ini ya. Kebenaran yang sejati ya, dia katakan, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi, ya. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Israel asli, ya kan? Orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi, ya, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya ini dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nah itu dia, inilah kerendahan dari Rasul Paulus. Ketika dia mengatakan, oh kalian menyebut aku bodoh ya. Kalau aku bodoh, kenapa begini, kenapa begitu? Itu loh inti pengajarannya. Dia menyatakan, dia berkata-kata dalam kerendahan hatian, Pak. Bukan dia mengaku bodoh, bukan dia mengaku klemer-klemer, bukan, Pak. Dia mengajarkan kasih-kasih yang dia terima yang luar biasa dari Elohim. Ketika Elohim itu mengasihi dia, ketika Yesus itu mengasihi dia dengan sangat luar biasa, dan dia bertobat di situ, Pak. Nah, lalu Bapak mengatakan bahwa tidak ada nasab. Sudah saya kasih tahu, Paulus itu dari suku Benyamin. Perlu lagi nanti ada sesi yang selanjutnya. Saya akan ceritakan perjalanannya dia, Pak. Saya tidak jawab itu karena akan menghabiskan waktu gitu loh. Tetapi ada semua biografi murid-murid Yesus itu ada, Pak. Lalu Bapak mengatakan tadi bahwa apalagi bahwa Muhammad itu tidak perlu saksi. Nah, sekarang saya katakan, Pak, Bapak memaksa bahwa Muhammad itu tidak ada saksi, lalu jelas Bapak tidak menyanggah saya bahwa dia tidak punya mujizat. Itu lalu Bapak menyatakan bahwa iya tidak perlu saksi. Itu jelas, Pak. Itu bukan kalau di tempat kami itu bukan nabi, Pak, gitu loh. Kami tidak bisa menganggap nabi Bapak itu nabi karena tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada di tempat kami. Yang disebut rasul itu tadi, Pak, ya, Bapak yang pertama tadi mengatakan bahwa nabi-nabi palsu itu ya, di dalam apa tadi Matius 7 itu tidak bicara tentang Paulus. Pengutusannya jelas, saksinya ada, dan dia diutus dalam tempat yang terbuka, tidak tersembunyi, bandingkan dengan pihak Bapak gitu loh. Lalu Yesus mengatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Buah apa, Pak? Buah kasih itu yang dilakukan oleh Paulus. Paulus itu mengatakan begini, Pak. Dia bahkan tidak kawin, mengabdikan dirinya kepada Yesus. Bagaimana Bapak mengatakan bahwa dia adalah rasul palsu? Sedangkan Paulus mengatakan seperti ini ya. Paulus mengatakan begini ya. Mana sih, sebentar. Iya, Paulus itu tidak kawin, Pak. Dia tidak kawin, lalu dia mengatakan begini. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah itu dia, Pak. Itu bedanya dengan Nabi Bapak. Nabi Rasul Paulus dia tidak menikah, dia tidak hangus oleh hawa nafsu. Karena Rasul Paulus mengatakan orang yang menikah itu adalah untuk penyaluran hawa nafsu. Paulus bahkan dia tidak diperhamba hawa nafsu. Dia lahir, dia diutus jelas, dia tidak diperhamba hawa nafsu, dia mengajarkan apa yang Yesus ajarkan, pengutusannya jelas, apalagi saksi-saksinya jelas, lalu apa tadi yang tadi dalam goa itu ya, dia diutus tidak tempat tersembunyi. Itu kesimpulannya. Jadi semua yang Bapak kasih tahu itu cuma menceracau gitu loh, Pak. Bapak cuma menceracau, menyatakan, mengungkapkan ketidaktahuan Bapak tentang statement-statement dari Rasul Paulus. Yang Bapak kasih tadi itu cuma statement-statementnya dia yang Bapak tidak tahu. Saya cuma mau kasih tahu, Pak, tinggal buka ya satu pasal, kamu baca, lihat konteksnya. Apa maksud Rasul Paulus mengatakan seperti itu. Jadi jelas kesimpulannya, Paulus bukanlah rasul palsu, bukanlah Paulus yang dimaksud oleh Yesus, karena Yesus sendiri jelas. Yesus sendirilah yang mengutus Paulus itu. Di dalam kisah para rasul 9 tadi, Yesus sendiri yang mengatakan, aku mengutus dia untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Itu kesimpulannya, Pak. Telah memberikan penutup ya, closing statement, di mana Ibu Uti barusan telah melewati selama 7 menit. Nah, sekarang Pak Farhan nih giliran. Pak Farhan memberikan closing statement selama 7 menit. Ngomong-ngomong, bagaimana Pak Farhan, Anda siap? Siap, Pak. Oke, selama 7 menit berikan closing statementnya. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Islamina wa bimuhammadin Jadi Bu Uti ya, mohon maaf kalau memang ada kata saya yang agak keras. Tipikal saya begini Bu, ya, tipikal saya begini. Yang pertama Bu, menggenapi. Ayo kita bermain logika Bu, menggenapi. Ya, menggenapi. Maaf. Apakah babi dari haram menjadi halal ini menggenapi nggak sih Bu? Kita berlogika dong.
Ayo dong, ibu guru loh, pengajaran linguistik itu harusnya paham banget, apalagi ibu guru bahasa Inggris. Dari halal menjadi dari haram menjadi halal, itu menggenapi. Bukankah itu 180 derajat? Merubah Bu namanya Bu. Ya, itu yang pertama. Dari sunat menjadi sunat hati. Sunat roh. My God, itu menggenapi. Ibu pasti pinter dalam bahasa, karena ibu guru bahasa Inggris. Itu namanya merubah Bu, bukan menggenapi. Itu yang kedua. Yang ketiga ibu bilang, Paulus tidak nikah karena kalau menikah itu adalah sebuah hawa nafsu. Ibu berarti orang tua ibu cuma hawa nafsu. Semua orang Kristen yang berpandangan gitu adalah lahir hanya karena hawa nafsu, tidak karena cinta kasih. Betul Bu? Itu saya menggunakan logika Anda sendiri Bu. Jadi ibu mulai sekarang ibu adalah produk dari hawa nafsu, produk dari kekotoran pikiran bapak ibu. Jadi semua orang Kristen ini adalah, kalau menurut logika Ibu Uti, adalah produk dari pikiran jorok dan mesum para ibu dan bapaknya. Saya menggunakan logika ibu. Maaf, saya menggunakan logika ibu. Itu yang pertama. Yang ketiga, yang keempat Bu. Sebuah rasul atau sebuah nabi itu adalah pengajarannya itu pasti akan menelurkan sebuah peradaban baru yang luar biasa, ya. Dan ini tidak ada namanya pengorbanan kepada sebuah ritual-ritual yang sangat kejam gitu loh Bu. Karena ini adalah ajaran untuk dipraktekkan. Rasul itu mempraktekkan apa yang difirmankan. Tindakan dan ucapannya adalah panutan bagi umatnya. Bagaimana mungkin kalau fokus atau pusat ajaran dari Paulus ini adalah penyalipan kepada Yesus? Artinya di sini dari kekejaman penyalipan inilah ajaran-ajaran Paulus. Bagaimana mungkin kita melihat orang tua kita disakitin aja kita ikut sakit hati? Bagaimana mungkin adik kita disakiti kita ikut sakit hati? Orang tua kita dihina, bahkan kadang-kadang kita rela melepas nyawa kita untuk membela orang tua kita. Tapi di sini Paulus menggunakan ritual pembunuhan, penyalipan kepada Yesus sebagai pusat ajaran. Klik di Google, cari sebuah ritual yang mengorbankan manusia. Itu semua diinspirasi dan dihasilkan oleh iblis. Bahkan semua ajaran-ajaran paganisme yang mengorbankan nyawa manusia, itu semua adalah diakuin atau tidak itu adalah ajaran dari iblis. Bagaimana mungkin ajaran seperti ini menggunakan ajaran kepada umat-umatnya? Darah dikorbankan. Dulu Elohim, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau YHWH, begitu sangat cinta kasih ketika Abraham mau mengorbankan anaknya. Tapi dengan kasih sayangnya Tuhan digantikan dengan domba. Inilah wujud kasih sayang seorang Tuhan. Musa alaihissalam tidak mengorbankan nyawa manusia. Ketika terjadi dosa di tengah umatnya, dicarilah sapi atau lembu yang paling bagus, lebih betina terbagus untuk mengorbankan. Inilah Elohim penuh kasih sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasulnya, umat Islam untuk setiap tahun melakukan kurban binatang. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang penuh cinta kasih. Tapi Paulus dengan luar biasa mengatakan bahwa darah Yesus adalah sebagai penebusan dosa. Setiap dosa adalah ditebus dengan darah. Ibu itu tadi yang mengatakan. Luar biasa sekali Bu ini Bu ya. Jadi saya sampai tidak bisa ngomong ya Bu ya dengan logika yang Ibu pakai. Saya akan saya screen untuk ini Rasulullah. Nggak perlu saya screen deh, saya baca aja. Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jelas di sana Bu ya, banyak orang dari kaum orientalis dari agama Ibu sendiri mengakui, termasuk salah satu orang terhebat, tokoh terhebat, itu bukunya ada, ya. Terus Dr. Joanne, orientalis Kanada, dalam bukunya dia berkata bahwa Rasul Muhammad adalah sebuah sentral dari sebuah ajaran yang bisa diaplikasikan untuk sebuah negara. Ini luar biasa loh Bu, ya, luar biasa sekali. Jadi aplikatif sekali apa yang dilakukan oleh Rasulullah karena memang dia utusan. Dan ini sebuah utusan akan digunakan sebagai anutan umat-umat yang mengikutinya. Jadi
Saya gak habis pikir, Bu. Gak habis pikir dengan ajaran Paulus ini. Kalau memang Anda mengatakan bahwa apa yang dilakukan Paulus harus Anda ikuti karena sebagai panutan, Ibu harusnya mengikuti semua ajaran Paulus. Ibu gak boleh nikah dong. Karena kalau nikah itu adalah pikiran-pikiran jorok dan mesum aja. Cuman hawa nafsu, Bu. Ya. Kenapa Ibu gak mengikuti itu? Kalau mengatakan bahwa sebuah pernikahan adalah kekotoran, ini yang salah dari pola pikir Ibu ketika menerapkan sebuah ajaran yang memang tidak ada korelasinya sama sekali dengan ajaran yang dibawa Yesus. Yesus sholat, Yesus bersujud ketika berdoa atau sholat. Kami mesti bersujud, Bu, ketika sholat, Bu. Ketika di Taman Getsemani, Yesus melangkah ke depan, bersujud dan berdoa, menengadahkan tangannya ke atas. Itulah cara Muslim, Bu. Cara Muslim. Yesus bersedekah, Muslim bersedekah, Bu. Yesus bersunat, kami Muslim bersunat, Bu. Yesus menyembah Tuhan yang satu, sesungguhnya yang mengutus tidak lebih besar daripada yang diutus. Kami menyembah Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inilah sebuah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagai agama yang benar, berkesesuaian dengan ajaran agama nabi-nabi sebelumnya. Itu yang namanya ajaran, karena selalu berurut-urutan meneruskan ajaran-ajaran. Ini ada orang yang dari mana entah nasabnya nggak jelas, karena itu nggak bisa menyebutkan nasabnya, tiba-tiba membelokkan ajaran ini. Inilah ajaran-ajaran yang tidak tahu juntrungannya dan cuma imani saja. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Farhan ya yang telah memberikan closing statement-nya, dan terima kasih pula kepada Ibu Uti. Sekali lagi kami haturkan terima kasih kepada kedua belah pembicara, di mana kedua pembicara tersebut ternyata sepakat untuk tidak sepakat atas apa yang disampaikan, atas apa yang diyakini. Namun demikian, inilah dialog yang harus saling menghargai satu sama lain, meskipun itu berbeda, tetap harus saling menghargai satu sama lain. Tidak ada katakan hujat menghujat seperti itu. Termasuk pula saya harapkan bagi para penonton untuk memberikan komentar yang terbaik seperti itu. Tidak ada hujat menghujat pula. Ingat bahwa apa yang kita sampaikan, apa yang kita berikan kepada orang lain, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, mari kita berlomba-lomba untuk menjaga segalanya untuk lebih baik lagi, memberikan yang lebih baik lagi kepada siapapun, seperti itu. Oke, terima kasih ya. Pak Farhan, ada channelnya, mungkin bisa nanti sama penonton di subscribe, like, seperti itu. Tidak punya channel. Ya, boleh saya ngomong sama Pak Farhan, Pak. Pak Farhan, itu sebentar, banyak. Ibu, sebentar, karena sudah habis waktunya ya. Maaf, sudah habis waktunya. Silakan Pak Farhan. Saya tidak punya channel lagi, cuman mau titip pesan kepada tim HR aja. Terima kasih dukungannya untuk tim HR dan para Avenger Syariah. Terima kasih, saya bangga dan nyaman berada di antara kalian. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Ibu Uti mungkin ada sepatah kata yang mungkin ada mau di-subscribe nanti sama para penonton. Silakan. Apa channelnya? Ya, yang perlu saya kasih tahu, ini perlu pembahasan ya Pak ya, soal judgement Pak Farhan menghakimi Paulus itu salah semua ya Pak. Saya mau kasih salah semua, karena ya jadi gini, saya mau minta maaf ya, nanti di belakang layar saja, maaf. Oke, maaf, akan saya matikan dulu speakernya, nanti di belakang layar saja, seperti itu karena sudah habis waktunya. Baik, terima kasih, maaf jika kami ada salah-salah kata dan sikap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.